Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul secara online pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Bu Fathia Prinastiti Sunarso Eskom Master of Science, selaku dosen Fasilkom UI, Kak Pusaka Kaleb Setiabudi selaku alumni mahasiswa Fasilkom UI, Muhammad Aziz Hussein selaku Ketua BEM Fasilkom UI, serta Dreamers yang sudah datang ke Wonder Talks pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat datang di acara Wonder Talks pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amar Rasidik dari Ilmu Komputer 2021 dan saya saat ini ditemani oleh Saya Monica Shannon, Cleo Aureli dari Sistem Informasi 2021. dan kami selaku MC akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, demi kelancaran jalannya acara, ada baiknya nih kita buka terlebih dahulu dengan doa, ya nggak sih? Berdoa Ya. menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum kita mulai ke rangkaian acaranya, gimana kalau kita jargon dulu nih, Shannon, biar pada rame semangat di awal nggak sih? Iya, bener Ini lihat banget muka-mukanya nih. pada semangat-semangat banget sih, cuman nggak apa-apa biar lebih semangat lagi, biar semangatnya double. Mantap. Ayo, ayo. Gimana nih jargonnya nih, Shannon nih? Jadi, kalau kita bilang Open House Fasilkom UI 2021, kalian jawab down the rabbit hole. Kalian bisa Oke, ramein gitu. 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 Oke, kalian bisa langsung gini juga ikutin gayanya, sama atau enggak ramein aja di kolom chatnya dengan hashtag down the rabbit hole. Oke? Udah siap belum nih? Udah siap belum? Ketik dulu di chatnya. Hashtag down the rabbit hole. Atau mau on mic juga langsung aja, nggak apa-apa on mic. Kita rame-rame ya, biar semangat nih, biar semangat, biar membara. Wih, marah. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Open House Fasilkom UI 2021. Down Down the the rabbit rabbit hole. hole. Wih, keren Hore. banget, rame banget, rame banget. Siap. Keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Boleh, boleh, boleh. Sebelum kita Selanjutnya ada lanjut, ada apa nih, Shannon? iya nih, jadi sebelum kita lanjut, saya mau mengingatkan kepada kakak-kakak dan teman-teman semua untuk on-cam dan menggunakan virtual background yang telah diberikan. Nah, tapi nih, sebelum kita mulai rangkaian acaranya, aku mau kasih tahu info yang penting banget nih. Teman-teman, jangan lupa ya buat daftar Mentoring Open House Fasilkom UI 2021 di website oh.cs.ui.ac.id. Buruan guys, jangan sampai ketinggalan, karena pendaftarannya akan ditutup sebentar lagi nih. Kalau udah registrasi dan daftar mentoring, kalian bisa menikmati rasanya di Fasilkom melalui virtual class yang dapat diakses melalui website, dan juga bakal ada main event seperti fun coding yang pastinya seru banget. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Ngomong-ngomong nih, Wonder Talks kali ini kita mau bahas apa sih, Mar? Coba mungkin kita tanya dulu nih, ya. Ada nggak nih yang tahu nih temanya Wonder Talks kali ini? Kayaknya udah pada tahu ya. Nah, kan soalnya ada di poster publik poster publikasi, Shen. Tapi mungkin aku kasih tahu lagi ya. Jadi hari ini kita akan membahas why Fasilkom UI is the right path to pursue your dream. Makanya Wonder Talks kali ini itu cocok banget buat adik-adik SMA atau SMK yang mungkin masih belum yakin mau milih jurusan apa pas kuliah nanti. Dan nggak hanya itu, Wonder Talks kali ini juga relatable banget sih sama teman-teman mahasiswa yang masih gap year atau bahkan berencana untuk pindah jurusan ke Fasilkom UI. Kayaknya udah pada nggak sabar nggak sih pengen lihat seberapa keren pembicara-pembicara kita pada siang hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, mari kita masuk ke rangkaian acara yang pertama, yaitu sambutan oleh Kak Muhammad Aziz Hussein selaku Ketua BEM Fasilkom UI 2021. Kepada Kak Aziz Hussein, waktu dan layar disilahkan. Oke, terima kasih MC Ahmad dan Channel. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kenalin dulu nama saya Aziz ya, panggilan Aziz dari Fasilkom UI.
jurusan Sistem Informasi angkatan 2018. Salam kenal teman-teman. Nah, tadi benar banget kata Amar sama Sanon ya. Jadi di acara ini teman-teman nggak perlu tegang-tegang banget, karena ini acara emang acara buat kalian untuk mengedukasi kalian sebenarnya seperti apa Fasilkom. Ada Kak Tia dan Kak ini juga ya, supaya dari Google. Aku tadi nggak sempat ngeliatin posternya karena baru pulang juga. Nah, di sini para pembicara akan bercerita bagaimana sih kehidupan di Fasilkom dan kenapa Fasilkom ini cocok untuk pursue your dream. Jadi buat teman-teman yang udah punya intensi atau udah punya tujuan di Fasilkom, mudah-mudahan dengan ikut acara ini teman-teman bisa jadi lebih yakin lagi dan memantapkan hati kalian untuk memilih Fasilkom di tahun depan. Dan buat teman-teman yang masih bingung nih, masih ragu-ragu, sebenarnya Fasilkom itu cocok nggak sih buat gue gitu. Semoga di acara ini lebih terjawab gitu. Lebih terjawab sebenarnya tuh Fasilkom itu cocok nggak untuk gue ke depannya. Karena ketika kita memilih untuk berkuliah di suatu tempat itu kan waktu yang nggak sebentar, sudah 4 tahun. Jadi sebisa mungkin dipikirin baik-baik, direncanakan dengan matang, coba dicari tahu benar-benar apakah ini yang terbaik untuk kita tentukan. Buat yang belum tahu sama sekali ini Fasilkom apa dan cuma pengen tahu doang, pengen kepo doang, ini juga semoga menjadi apa ya, pintu pembuka gambaran supaya teman-teman yang mungkin tadinya belum tahu apa-apa jadi oh ternyata ada yang namanya Fasilkom dan ternyata ini menarik, dan akhirnya teman-teman jadi punya apa ya, lebih punya tujuan. Karena kalau misalnya kalian pengen UTBK, pengen ujian gitu, kalau kalian belum nentuin tujuannya kayak agak kurang pasti usahanya, effort yang dilakukan paling pasti kayak ya udahlah biasa aja, kita belum punya tujuan yang mau dituju. Dan kalau kita udah punya target, udah punya tujuan, kayak misalnya kita pengen masuk Fasilkom IT di tahun depan, itu usaha yang kita lakukan akan lebih maksimal dan lebih bagus. Ya, mungkin tanpa berpanjang lebar ya, karena udah sangat-sangat antusias kalian mungkin untuk mendengarkan pembicara dari pembicaranya, materi pembicaranya. Mungkin sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Aziz atas penyambutannya sebagai perwakilan dari BEM Fasilkom UI. Bener banget sih yang tadi dibilang sama Kak Aziz, tujuan itu penting banget. Menentukan tujuan, nge-set pilihan kita untuk sebagai motivasi juga. Nah, selanjutnya nih akan ada penyambutan juga yang posisinya nggak kalah penting pada acara kita kali ini. Siapa sih, Shen? Nah, benar banget nih, Mar. Selanjutnya akan ada penyambutan dari Kak Magnolia Faisa selaku Project Officer Open House Fasilkom UI 2021. Kepada Kak Faisa, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Abzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada Ibu Tia dan Kak Soko selaku gestar, Kak Aziz selaku Ketua BEM Fasilkom UI, dan adik-adik semuanya. Selamat datang di acara Wonder Talks atau webinar Open House Fasilkom UI 2021. Perkenalkan, nama saya Magnolia Faiza, bisa dipanggil Faiza, selaku Project Officer dari Open House Fasilkom UI 2021. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Tia dan Kak Soko karena telah berkenan untuk menjadi gestar di acara ini, serta kepada Kak Aziz yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Terima kasih juga nih buat teman-teman semua yang udah hadir di acara ini. Nah, acara Wonder Talks ini dibuat untuk memberikan gambaran kepada adik-adik mengenai kehidupan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan why Fasilkom is the right path to pursue your dream. Nah, sesuai dengan judul acara kita hari ini nih. Benar banget yang tadi Kak Aziz sampaikan, semoga melalui materi-materi yang akan disampaikan nantinya oleh kedua gestar kami, adik-adik tuh bisa mendapatkan wawasan dan bisa lebih tertarik gitu untuk menjadi mahasiswa Fasilkom UI. Yang terakhir, bagi adik-adik yang belum mendaftarkan dirinya nih untuk dapat mengikuti kegiatan lain di Open House ini, boleh banget untuk segera daftar di website Open House Fasilkom UI. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hari ini acaranya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Faiza atas penyambutannya. Nah, benar banget nih kata Kak Faiza. Bagi kalian yang belum daftar mentoring, ayo cepetan daftar di website oh.cs.ui.ac.id. Betul banget. Gimana nih, Mar? Nah,
kan tadi udah ada penyambutan ya, tapi kayaknya udah mulai pada lemes nih. Gimana kalau kita jargon lagi, Siana? Boleh, boleh, boleh. Mungkin bisa diingetin lagi ya jargonnya gimana ya. Jadi ketika aku dan Sianan bilang Open House Fasilkom UI 2021, kalian ramein di kolom chat dengan hashtag down the rabbit hole. Atau mungkin kalau mau on mic juga boleh ya. Gimana sih gaya Sianan? Coba dulu sekali ya. Oke. Down the rabbit hole. Oh, Oke, gitu ya. Tiga, langsung aja kali ya. iya. Yuk. Oke lah. 3, 2, 1. Open House Fasilkom UI 2021. Down the rabbit Rabbit. hole. Oh. Ih, keren, 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 keren. Semuanya keren di sini, keren. Masih pada semangat nih ternyata. Ah, mungkin sekarang nih timingnya udah pas banget kali ya untuk masuk ke rangkaian acara pertama kita. Nah, untuk yang rangkaian acara pertama kita ada apa nih, Shannon? Nah, bakal ada Bu Tia selaku dosen Fasilkom UI yang akan menjelaskan tentang Fasilkom UI nih secara lebih dalam lagi dari bidang akademik maupun bidang non-akademik. Yang pastinya bakal membantu kita untuk mengenal Fasilkom UI dengan lebih dalam lagi. Wah, seru banget gak sih? Pastinya sih. Nah, tapi sebelum mulai ngebahas tentang Fasilkom di rangkaian acara selanjutnya, aku pengen nanya dulu nih, Shannon, sejauh ini pengalaman kamu sebagai anak Fasilkom tuh gimana sih? Kayaknya teman-teman kita di sini juga pada penasaran kali ya. Mungkin langsung Shannon, gimana nih perasaannya nih? Wah, seru banget sih, Mar. Benar-benar di luar ekspektasi banget dari tugasnya sih benar-benar seru, menantang banget. Terus lingkungan yang pasti, lingkungan benar-benar positif dan mendukung supaya kita bisa berkembang menjadi yang lebih baik lagi. Panitianya seru, kakak tingkatnya seru, dosen-dosennya baik dan informatif banget. Pokoknya best banget sih. Benar-benar sejauh ini so far so good. So far so good. Setuju sih. Emang komunitasnya tuh bagus banget di Fasilkom. Nah, mungkin kaliannya udah pada nggak sabaran juga kali ya. Jadi, untuk selanjutnya kepada Ibu Fatia Prinastiti Sunarso, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih MC, makasih Amar dan Shannon yang sudah mengawali acara ini dengan baik sekali. Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga semuanya sehat selalu, semoga semuanya semangat ya untuk mengikuti acara Open House Fasilkom UI 2021 ini. Pertama-tama, aku mau berterima kasih dulu nih ke panitia, ya kakak-kakak mahasiswa Fasilkom UI ini, panitia OHA, yang udah berkenan untuk mengundang aku ya untuk bicara di sini. By the way, ini slide-nya bisa next ke bagian aku. Oke, jadi tadi udah dibilang ya sama MC, jadi perkenalkan, mungkin kenalan sekali lagi deh. Perkenalkan, nama aku Fatia Prinastiti Sunarso, panjang ya namanya. Jadi dipanggilnya Tia aja ya, dipanggil Bu Tia, dipanggil Kak Tia, juga boleh, serah bebas. Aku sekarang menjabat sebagai dosen di Fakultas Ilmu Komputer Fasilkom UI sejak tahun 2020. Nah, tapi bukan cuma dosen ya, aku juga kebetulan merupakan alumni Fasilkom UI jurusan Sistem Informasi angkatan tahun 2011. Jadi ketahuan nih umurnya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi hari ini seperti yang tadi udah dibilang sama kakak-kakak panitianya, aku akan menceritakan ya kenapa sih kalian harus memilih Fasilkom UI sebagai tempat kalian untuk melanjutkan pendidikan tinggi nanti ya, S1 terutama. Kan teman-teman di sini rata-rata pada masih SMA ya, kayak gitu ya. Nah, jadi next. Nggak ribet-ribet, biasanya sih aku ngebayangin ya, dulu aku juga udah pernah SMA kelas 3, itu biasanya masa-masa dimana dipenuhi kegalauan ya, galau banyak ujian, galau nih nanti kalau mau daftar kuliah daftar kemana ya, mau jurusan apa, universitas mana, terus juga deg-degan takut salah jurusan, ini bener nggak ya jurusan yang gue pilih nanti bakalan belajar apaan sih kayak gitu. Nah ini jadi biasanya aku rangkum ke dalam Big Four questions ini. Ini pertanyaan yang biasanya berkutat di pikiran anak-anak SMA, terutama kelas 3 ya. Jadi karena ini tentang Fasilkom ya, jadi apa aja sih jurusan yang ada di Fasilkom UI?
Terus belajar apa aja di Fasilkom. Udah tahu jurusannya, harus tahu juga yang dipelajarin tuh apa. Lalu gimana sistem belajarnya? Udah tahu apa yang dipelajarin, nah gimana kita sehari-hari mempelajari hal tersebut gitu ya. Dan tentu saja kalau kita milih kampus bukan cuma masalah jurusan, tapi juga tentu masalah lingkungannya overall ya. Karena di kampus itu nggak cuma masalah akademis, tapi juga masalah lingkungan kita sehari-hari, kehidupan kampusnya tuh kayak gimana. Nah, jadi ini yang akan aku bicarakan kira-kira selama ya 20-30 menit ke depan ya. Anyway, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat ya. Nanti pas Q&A session akan dibacain sama MC, atau nanti pas Q&A session kalian juga bisa open mic aja, terus langsung tanya ke aku juga boleh kayak gitu. Anyway, kita santai aja ya di sini. Oke, next. Oke. Yang pertama kita harus tahu adalah ada jurusan apa aja sih di Fasilkom UI atau program studi ya, prodi. Next. Oke, jadi untuk program studi ya jurusan untuk jenjang sarjana atau S1 di Fasilkom UI itu tuh ada 2, yaitu ilmu komputer dan sistem informasi. Nah, ini nih mereka punya persamaan tapi juga punya perbedaan-perbedaan. Jadi apa aja sih sebenarnya yang dipelajarin secara spesifik di ilmu komputer dan spesifik di sistem informasi, atau kalau kita seringnya singkatnya nyebutnya Ilkom dan SI ya. Oke, next dulu. Nah, oke. Yang pertama aku akan bahas mengenai program studi ilmu komputer ya. Jadi, kalau teman-teman berminat untuk mempelajari ya fondasi teoritis dari ilmu komputer, jadi memang benar-benar terjun ke dalam mempelajari dari fundamental sampai state of the art ya, inovasi-inovasi terkini yang ada dalam bidang keilmuan ilmu komputer, ini cocok untuk masuk ke prodi Ilkom ya, ilmu komputer. Nah, mempelajari apa aja sih program studi ilmu komputer ini? Sebenarnya ada banyak banget. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi di slide-slide berikutnya. Tapi secara umum dia mempelajari teori pengembangan software. Jadi kalau yang punya cita-cita nih pengen bikin software sendiri, pengen bikin aplikasi sendiri, itu bisa masuk ke Ilkom. Lalu mempelajari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ini salah satu topik yang juga lagi hot ya sekarang kayak gitu. Dan artificial intelligence ini dia nyambung dengan robotika ya. Karena kalau kamu bikin robot, selain kamu bikin hardware-nya kan pasti juga harus ada otaknya ya. Nah, otaknya itu sih kecerdasan buatan. Jadi nyambung tuh antara kecerdasan buatan dan robotika. Lalu bisa juga topik yang dipelajari juga ada termasuk kayak big data ya, data science kayak gitu. Nah, sehingga prospek kerjanya si Ilkom ini sendiri tuh sebenarnya luas banget kayak gitu. Nah, tapi di sini ya aku nggak mungkin bisa sebutin semuanya ya. Tapi yang aku sebutin di sini mungkin salah 4-nya ya. Jadi kalau lulusan prodi sarjana ilmu komputer itu dia biasanya bekerja sebagai software engineer ya, atau juga jadi web developer yang suka ngerancang atau ngedesain web ya. Game developer ya, yang suka main game, mungkin kepikiran kayaknya asik nih, mungkin nanti mau bikin game sendiri kayak gitu. Nah, itu bisa dipelajari juga di Ilkom, ada mata kuliahnya, dan juga misalnya kayak data scientist ya. Sekarang data scientist juga jadi salah satu pekerjaan yang mungkin lagi ngetren ya, kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu prospek-prospek kerja jurusan ilmu komputer. Nah, next. Nah, di prodi ilmu komputer sendiri itu ada 3 peminatan ya. Yang pertama itu adalah peminatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence ya, AI yang tadi aku udah bilang. Dan kebetulan Fasilkom UI ini memang juga mempunyai visi. Kita ingin menjadi Center of Artificial Intelligence ya. Jadi pusat riset dan pengembangan kecerdasan buatan se-Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu emang punya minat nih untuk membuat kecerdasan artifisial kayak gitu, nah ini kamu cocok nih kalau misalnya kamu masuk ke jurusan ilmu komputer terus nanti ngambil peminatan kecerdasan artifisial. Selain kecerdasan artifisial, ada peminatan yang kedua yaitu infrastruktur dan keamanan. Nah, jadi kalau yang suka mikir nih kalau misalnya jadi anak IT itu pengen
pengen ini nyobain jadi hacker, pengen ngurusin nih kriptografi kayak enkripsi kayak gitu di komputer tuh kayak gimana. Nah, bisa ngambil peminatan infrastruktur dan keamanan. Nah, peminatan yang ketiga juga nggak kalah penting ya, rekayasa perangkat lunak. Nah, ini mencakup segala hal yang menyangkut dengan bagaimana sih kita mengembangkan software, bagaimana kita mengembangkan perangkat lunak dan sistem-sistem dengan metode-metode dan bahasa pemrograman yang terbaru. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah 3 peminatan di program studi ilmu komputer. Oke, next. Nah, tadi udah ngomongin ya ilmu komputer. Sekarang kita pindah ke jurusan sebelah, yaitu jurusan sistem informasi atau yang kita sering sebut SI ya. Nah, kalau ilmu komputer tadi, dia berfokus untuk mempelajari segala aspek teoritis dan sampai pengembangan inovasi terkini. Dari keilmuan ilmu komputer itu sendiri, kalau program studi sistem informasi, ini dia berusaha mengaplikasikan ya. Jadi pengaplikasian dari IT itu sendiri, dari teknologi informasi ke dalam suatu organisasi. Jadi pembelajarannya dia mencakup pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan IT dalam suatu organisasi. Nah, organisasinya itu apa aja? Macam-macam ya, bisa dari perusahaan, korporat, bahkan perusahaan startup ya, instansi pemerintahan, instansi pendidikan, pokoknya secara luas. Jadi yang dipelajari itu basically adalah fundamental ilmu IT ditambah dengan ilmu bisnis manajemen. Jadi kalau anak Ilkom dia mempelajari misalnya tentang rekayasa perangkat lunak dan dia mempelajari misalnya kayak algoritma ya dan teori bahasa pemrograman itu sampai mendalam, kalian juga akan dapat kayak gitu untuk di prodi SI, tapi digabung dengan ilmu bisnis manajemen. Kayak gitu. Nah, karena digabung dengan ilmu bisnis manajemen ini, prospek kerjanya sedikit berbeda, tapi sebenarnya masih bisa saling masih bisa saling cross path satu sama lain dengan anak Ilkom. Nah, ini prospek kerjanya sebenarnya juga banyak dan luas, tapi aku kasih contoh aja, saya jadi bisnis analis ya, bisa juga menjadi sistem analis, jadi yang bertugas untuk menerjemahkan kebutuhan perusahaan, kebutuhan bisnis perusahaan ke dalam bentuk IT-nya. Nah, itu sistem analis dan bisnis analis ya. Terus juga product manager, dan biasanya product manager ini pekerjaan yang lagi hot banget, lagi ngetren terutama di startup. Jadi kalau misalnya kalian ada impian nih pengen membuat produk-produk yang keren mungkin di startup yang sekarang udah menjamur ya, udah banyak banget di Indonesia. Nah, itu cocok untuk masuk ke sistem informasi ya, jadi product manager. Lalu prospek kerjanya juga bisa jadi konsultan IT. Nah, biasanya kalau konsultan IT ini yang kalau di sosmed, di TikTok ya, biasanya kalau aku lihat itu yang dibilang kayak Mbak SCBD. Nah, itu Mbak SCBD starter pack ya, kantornya soalnya rata-rata di SCBD jadi konsultan. Kamu akan nge-handle klien, memberikan solusi ke klien, nah itu solusi IT kayak gitu. Nah, itu untuk prodi sistem informasi. Nah, peminatannya ada apa aja? Next slide, please. Nah, peminatan untuk prodi SI, Sistem Informasi, itu ada 2. Yang pertama adalah peminatan Tata Kelola TI, Tata Kelola Teknologi Informasi, dan atau SI. Jadi kalau peminatan Tata Kelola TI SI ini, dia mencakup manajemen dari biasanya adalah infrastruktur dan layanan IT yang disediakan atau dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau peminatan yang kedua yaitu e-business, nah ini mencakup hal-hal yang sifatnya itu lebih ke hubungan antara bisnis dengan teknologi informasi. Contohnya yang paling gampang itu adalah misalnya kayak soal e-commerce. Nah, itu dipelajari di peminatan e-business. Oke, next. Nah, tadi kita udah kenalan ya sama 2 jurusan yang ada di Fasilkom, yaitu ilmu komputer dan sistem informasi kayak gitu. Nah, tapi dari 2 jurusan itu sebenarnya belajarnya tuh belajar apa aja sih gitu. Nah, mungkin teman-teman semua di sini udah denger ya, kalau misalnya mau jadi anak IT, kalau mau belajar mengenai IT, itu hal pertama yang kepikiran adalah next slide, coding.
Yang pertama kepikiran adalah coding. Jadi gambarnya kayak yang ada di kayak yang ada di layar tuh ya, sampai monitornya aja ada 2. Terus habis itu di atasnya ada jam tuh kayak ngoding terus pokoknya kayak gitu. Tapi bener nggak sih kita cuma belajar ngoding aja di Fasilkom UI? Nggak juga ya. It's so much more than that. Jadi mempelajari IT, mau mempelajari di Ilkom dan di SI di Fasilkom itu jauh daripada cuma sekedar ngoding kayak gitu. Nah, next. Nah, mungkin pertama-tama kalau misalnya ngoding pikirannya nanti kayak saya mau belajar programming biar nanti saya mau bikin ini sistem AI kayak Jarvis-nya Iron Man gitu. Soalnya itu dulu cita-cita saya. Itu cita-cita saya dulu, pengen masuk Fasilkom itu biar saya bisa ngoding bikin Jarvis kayak gitu, kayak keren banget gitu. Nah, tapi sebelum kita bisa ngoding sampai bikin Jarvis nih ya, Jarvisnya Iron Man, kita belajar dulu from the basics, from the start. Jadi basis atau fundamental dari IT itu sebenarnya adalah matematika, dan terutama adalah matematika diskret dan logika. Jadi itu pasti adalah hal yang wajib akan dipelajari oleh anak-anak Fasilkom, baik itu Ilkom maupun SI. Kayak gitu. Nah, jadi setelah kalian belajar matematika diskret dan logika, dari situ kalian baru bisa merancang algoritma ya, cara-cara atau jalan ya yang harus ditempuh agar suatu program itu tuh berjalan. Nah, biasanya di sini nih mulai ada nih pertanyaan-pertanyaan atau mungkin celetukan-celetukan ya. Aduh, tapi saya nggak pernah ngoding sama sekali. Aku nggak tahu sama sekali ya, apa namanya programming tuh kayak gimana, kayak gitu. Nggak masalah ya. Don't worry if you have never code before. We all start from scratch here. Jadi di Fasilkom ketika kalian masuk di semester 1 dan semester 2 itu kalian pasti akan belajar dasar-dasar pemrograman. Jadi emang benar-benar diajarin dari dasar, dari fundamentalnya, berbarengan dengan kamu juga belajar konsep di balik pemrograman itu sendiri, yaitu matematika diskret dan logika. Kayak gitu. Oke, next. Nah, setelah belajar dasar-dasar pemrograman dan matematika diskret dan logika tadi, barulah nanti kalian akan belajar hal-hal yang lebih advance. Misalnya web development, basis data, game development, artificial intelligence tadi ya. Nah, kalau untuk anak-anak SI, sistem informasi, mungkin juga mempelajari sistem-sistem perusahaan, perancangan sistem enterprise, dan manajemen proyek teknologi informasi. Next. Nah, tapi yang harus ditekankan juga ya, kalian di Fasilkom UI bukan cuma belajar hard skill. Jadi bukan cuma belajar ngoding, bukan cuma belajar hal-hal yang terkait dengan field kalian aja, tapi kalian juga belajar soft skills. Soft skills itu kayak gimana? Soft skills itu contohnya kayak komunikasi, leadership ya, adaptability, cara kalian problem solving, terus juga kreativitas, etika bekerja ya, profesionalitas, work ethic ya, manajemen waktu ya, dan juga tentunya pasti teamwork kayak gitu. Jadi banyak mata kuliah yang tidak hanya menekankan pada pembelajaran teori, tapi juga melibatkan praktek dan untuk mengasah kemampuan soft skills kalian. Nah, contoh-contohnya kayak gimana tuh? Kita next slide. Kita lihat nih ya, sistem belajar di Fasilkom UI itu kayak gimana. Kayak gitu. Oke, next. Nah, tadi saya udah bilang ya, Fasilkom UI tidak hanya mengajarkan hard skills aja, tapi juga soft skills. Sehingga jadi selain pembelajaran tatap muka di kelas nih, atau mungkin kalau di kalian sekarang lewat Zoom ya, jadi yang dosen ngejelasin terus kalian dengerin, selain pembelajaran tatap muka seperti itu, mahasiswa juga dibekali dengan berbagai macam tugas ya. Tipe-tipe tugasnya itu ada banyak. Tentu ada tugas individu, lalu ada tugas-tugas kelompok ya, kemudian tugas lab komputer. Nah, untuk yang tadi tuh ya, misalnya khawatir saya belum pernah belajar ngoding sama sekali. Nah, mata kuliah di Fasilkom UI itu dirancang setiap minggu kalian akan dikasih latihan soal ya untuk mengerjakan tugas lab komputer tersebut. Lalu juga ada tugas yang sifatnya tuh presentasi, lalu studi kasus. Nah, dan ini 2 hal yang mungkin mau saya highlight. Tugas yang sifatnya itu project based dan tugas yang dia menyentuh industri atau kerja praktik. Nah, next.
Nah, itu contoh mata kuliahnya. Tadi kan di depan udah saya kasih lihat ya, jadi belajar dari basic dulu. Nah, tapi selain itu nanti juga akan ada mata kuliah, nih contohnya mata kuliah proyek perangkat lunak ya, untuk jurusan ilmu komputer, dan proyek pengembangan sistem informasi untuk jurusan sistem informasi. Ini kalau kita nyebutnya PPL dan propensi. Di mana mata kuliah ini benar-benar ya, jadi suatu kelompok mahasiswa diminta untuk mengembangkan aplikasi atau sistem informasi sesuai dengan permintaan real klien mereka. Jadi emang beneran nanti si mahasiswanya akan ketemu dengan kliennya itu dari perusahaan dan itu klien beneran. Kayak gitu, dan mereka akan selama 1 semester itu bekerja sama untuk membuat suatu aplikasi atau sistem informasi sesuai dengan si klien. Jadi ini benar-benar mengasah bukan cuma kemampuan skill aja, tapi juga gimana harus komunikasi sama klien, presentasi, profesionalitas, dan tentunya juga bersentuhan nih ya dengan industri langsung, benar-benar praktek langsung. Dan nanti aplikasi dan sistem informasinya itu juga bisa menjadi portofolio si mahasiswa tersebut. Oke, next. Lalu ada mata kuliah juga yang namanya komunikasi bisnis dan teknis. Kita bilangnya di sini Kombistek. Ini mata kuliah wajib buat SI. Anak Ilkom juga bisa ngambil sebagai mata kuliah pilihan ya. Dan ini membekali mahasiswa untuk kemampuan soft skill tentang gimana berkomunikasi dengan baik. Jadi akan diajarin gimana caranya nulis report bisnis, email resmi, presentasi yang resmi dalam setting profesional bisnis tuh kayak gimana. Jadi nggak ada ceritanya ya, anak Fasilkom itu viral di Twitter gara-gara dia ngelamar pekerjaan lewat email, terus nulis emailnya asal-asalan, atau nggak ada subjeknya, atau nggak ada bodinya. Nggak ada kayak gitu, karena semua udah diajarin di mata kuliah Kombistek ini. Kayak gitu. Oke, next. Lalu juga ini mata kuliah yang mungkin bikin excited juga ya, ada mata kuliah namanya kerja praktik atau KP, di mana di sini mahasiswa dia dipersilahkan untuk terjun langsung ke industri untuk melakukan magang dan mempraktekkan langsung ilmu yang sudah dipelajari selama di Fasilkom UI. Jadi nanti setelah kalian magang kita minta mereka bikin laporan dan kita lihat nih kecocokan, kesesuaian antara apa saja yang udah dipelajarin di Fasilkom dengan emang real life practice di industrinya. Kayak gitu ya. Jadi itu contoh-contoh mata kuliah yang ada di Fasilkom. Next. Nah, tadi kita udah ngomongin jurusan, terus habis itu kita ngomongin belajar apa aja, gimana sistem belajarnya ya, sampai contoh-contoh mata kuliah yang ada di Fasilkom UI. Nah, sekarang kita menuju ke pertanyaan terakhir. Kehidupan mahasiswanya sendiri tuh kayak gimana sih di Fasilkom? Oke, next. Oh. Jangan takut ya, kalau misalnya kamu di sini anak OSIS atau anak apa ya, ada majelis siswa ya, aku lupa deh dulu kalau di SMA tuh kayak gimana, mau meneruskan karir organisasi kalian, ada banyak di Fasilkom ya, ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, lalu ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, ada Ristek dan Sistem, dua organisasi juga ya, untuk yang mau lebih menggali lagi tentang keilmuan ilmu komputer ataupun yang di sistem informasi. Dan selain organisasi kemahasiswaan yang aku bilang di sini juga ada UKF ya, unit kegiatan fakultas ya. Jadi yang minat untuk musik, berminat untuk misalnya menari, teater, olahraga, itu juga difasilitasi di Fasilkom. Ada unit-unit kegiatan mahasiswa di Fasilkom sebagai pengembangan minat dan bakat kalian yang lain di luar minat akademis kalian, kayak gitu. Next. Mau nambah pengalaman juga, mau jadi panitia-panitia, Fasilkom punya banyak acara. Di sini cuma salah sedikit dari acara yang bisa aku masukin, ya nggak bisa semuanya aku masukin ke sini. Yang paling sering kita dengar pastinya Komfes ya, Komfes kepanitiaan. Lalu ada Perak, Pesta Rakyat Fasilkom ya, yang suka ngeband, yang suka bersenang-senang main game. Lalu ada Educare, lalu nah ini kalau kamu nanti masuk ke jadi mahasiswa baru, kepanitiaan pertama kamu yang tersentuh pasti adalah PMB atau penerimaan mahasiswa baru kayak gitu. Dan tentunya juga kepanitiaan yang sekarang lagi berjalan ya, kakak-kakak dari panitia Open House Fasilkom UI dan banyak lagi kayak gitu. Oke, next. Nah, jadi kesimpulannya ya, Fasilkom UI itu memberikan pengalaman menyeluruh
untuk mahasiswanya. Jadi kamu di sini nggak akan cuma belajar hard skills seperti ngoding atau belajar sistem-sistem perusahaan, tapi kamu juga difasilitasi untuk mempelajari soft skills, baik dari mata kuliah yang disediakan atau juga dari kehidupan kampusnya. Jadi tidak hanya soal kehidupan akademis, namun juga pengalaman real gitu. Karena tujuan dari Fakultas Ilmu Komputer sendiri adalah memberikan lulusan ya. Jadi lulusan dari Fasilkom UI itu diharapkan untuk menjadi lulusan yang punya skill well-rounded, menyeluruh, komprehensif. Jadi nggak cuma menang di teknis aja, tapi juga menang di aspek-aspek non-teknis. Dan itu yang kita sediakan di Fasilkom UI. Next. Nah, ini terakhir ya, lucu-lucuan. Jadi ya bolehlah masuk Fasilkom karena mertua pinter itu milih menantu anak ilmu komputer ya. Dan kalau mau cari mantu bergengsi kita pilih anak sistem informasi. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan ditanya di Q&A. Kalau penasaran, mau cari-cari, mau browsing-browsing lagi, silahkan buka website resmi Fasilkom ya, di cs.ui.ac.id. Oke, thank you semuanya. Semoga teman-teman yang di sini yang emang berminat mau masuk Fasilkom dimudahkan untuk menjalankan UTBK-nya. Semoga tahun depan bisa ketemu sama saya ya di Fasilkom. See you at Fasilkom UI. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tia atas pemaparannya tentang Fasilkom UI. Yang ternyata tuh Fasilkom UI itu keren banget ya. Kayak bukan cuma ngoding-ngoding doang gitu loh. Iya nih, bener banget. Di Fasilkom itu paket lengkap gak sih? Nggak hanya belajar hard skill, kita juga belajar soft skill. Yang pastinya nggak kalah penting. Gimana nih? Kalian udah nggak sabar nggak sih buat jadi mahasiswa Fasilkom UI? Nah, buat kalian yang mau nyobain jadi mahasiswa Fasilkom, bisa banget nih daftar mentoring open house Fasilkom UI. Di sana, kalian bisa nanya-nanya sama kakak mahasiswa dan belajar coding bareng di Fun Coding. Dan serta merasakan pengalaman belajar mata kuliah Fasilkom UI melalui virtual class yang dapat diakses melalui website. Yuk daftar, jangan sampai ketinggalan ya. Bener banget. Nah, karena aku sama Shannon ini orangnya pengertian ya, kita ngerti banget kalau misalkan mungkin ada beberapa dari kalian yang pengen bertanya-tanya nih mengenai apa yang baru aja dipaparin sama Bu Tia. Jadi, pada kali ini kita akan membuka sesi Q&A, dan bagi kalian yang ingin bertanya, boleh banget komen via chat Zoom, atau mungkin boleh langsung aja raise hand. Iya, benar banget nih teman-teman. Yuk, langsung aja komen di kolom chat atau raise hand. Jangan malu-malu, langsung aja. Mungkin sambil nunggu pertanyaannya dari teman-teman kita, aku nanya duluan kali ya, Bu Tia ya. Soalnya tadi ada beberapa pertanyaan sih yang pengen aku tanyain sih. Boleh, boleh. Oke. Pertanyaan pertama sih, aku pengen nanya nih. Tadi kan organisasi banyak banget ya di Fasilkom ya. Oke, iya. Nah, yang dulu Bu Tia pernah jalanin dan yang Bu Tia rasa tuh kayak, ini paling worth it banget sih ikut ini. Kayak gak nyesel banget ikut ini. Itu apa sih Bu Tia? Oh, ya. Sebenarnya kalau di Fasilkom dulu aku organisasi tuh ikutnya DPM ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, terus selain di DPM tingkat fakultas, aku dulu juga di Dewan Perwakilan Mahasiswa tapi tingkat UI kayak gitu. Nah, tapi selain organisasi, sebenarnya aku juga banyaknya tuh ikut kepanitiaan ya. Jadi pasti kayak panitia Komfes itu aku dulu juga ikutan. Panitia penerimaan mahasiswa baru itu juga ikutan. Lalu oh ya tadi juga ya dibilang makanya Fasilkom tuh nggak cuma masalah hard skill doang ya, karena aku juga ikut unit kesenian fakultas ya yang namanya itu Ascipela, jadi buat yang musik gitu. Dan kebetulan dulu aku juga jadi wakil ketuanya di situ gitu pada saat itu ya. Udah lama banget sih, itu udah beberapa tahun yang lalu kayak gitu. Kalau ditanya mana yang paling berkesan, semuanya berkesan sih, kayak gitu. Semuanya berkesan banget. Kalau di DPM, aku senengnya aku jadi terlibat dengan aspek-aspek ini ya, misalnya kayak
kegiatan kayak bukan hukum sih, maksudnya peraturan-peraturan tentang kemahasiswaan kayak gitu. Kalau di Komfes serunya karena ketemu dengan banyak orang baru, karena waktu itu aku jadi staff sponsorship, jadi juga harus menghubungin kayak perusahaan-perusahaan kayak gitu. Lalu di SCPLA sih senang karena jadi bermusik kan, ngelepas penat juga gitu kan, sekaligus nyalurin hobi. Oke, thank you banget Butia. Ngebantu banget sih kayak ntar buat ke depannya milih apa ya kira-kira. Nah, ini ada yang nanya nih, Butia, bedanya jurusan sistem informasi dengan bisnis digital itu apa ya? Oh, oke. Jadi emang kalau misalnya bisnis digital itu jurusan yang lebih spesifik ya kalau setahu saya. Kalau di UI sih belum ada jurusan tersebut, tapi mungkin ada beberapa mata kuliah atau peminatan. Setahu saya sih tapi bukan di Fasilkom. Nah, tapi sebenarnya bisnis digital itu sendiri sebenarnya termasuk ke dalam yang e-bisnis tadi. Bedanya apa? Nah, kalau misalnya sistem informasi itu dia mencakup pengaplikasian IT secara luas ya. Jadi ranah atau scope dari sistem informasi itu sendiri juga masih luas banget. Makanya tadi mencakup manajemen layanan IT, bisnis digital juga termasuk di situ, e-government juga termasuk di situ, kayak gitu. Jadi bisnis digital itu lebih merupakan subset ya. Jadi itu merupakan ilmu baru, memang pengembangan bagaimana sekarang memang ada transformasi dari bisnis yang biasanya tuh dulu offline, toko-toko itu ya emang harus toko ya, bentuknya kayak emang ada gedungnya gitu, emang ada tempatnya. Nah, itu berubah menjadi bisnis yang sifatnya itu virtual kayak gitu. Jadi bisa dibilang bahwa bisnis digital itu sendiri sebenarnya merupakan subset atau bagian dari sistem informasi gitu. Jadi kalau di sistem informasi kamu akan belajar lebih luas gitu kan. Oke, terima kasih Butia buat yang nanya tadi, semoga menjawab pertanyaannya ya. Nah, ini ada Ini yang ada resen juga nih. Boleh? Permisi Kak, maaf sebelumnya kalau saya lagi tidak bisa off cam Kak. Mau nanya ini sih Kak, biasanya untuk jalur SBM itu kuota yang diterima oleh sistem informasi kira-kira sebanyak berapa orang ya Kak? Dan sementara yang SIMAK UI kan 50% tuh Kak. Itu juga berapa gitu Kak akumulasinya? Oke, kalau detail berapa akumulasinya sih sebenarnya aku nggak tahu persis juga ya. Tapi itu bisa dicari di websitenya Fasilkom tadi ya, di cs.ui.ac.id. Aku sempat lihat. Nanti kamu akan dialihkan ke website penerimaan UI. Nah, di situ nanti akan dijelaskan tuh ya kuota dari masing-masing jalur, terus juga presentase keketatan ya, katanya keketatan untuk masuk ke Fasilkomnya itu seperti apa. Tapi for comparison aja, kalau nggak salah sekarang satu angkatan di Fasilkom tuh kayak angkatan 2020 atau 2021 tuh satu angkatan itu udah sekitar 400 orang ada ya, kayaknya, bener nggak? Correct me if I'm wrong, Mbak Ditya. Ya, jadi sekitar mungkin satu jurusan itu masing-masing Ilkom dan SI itu rata-rata kayak sekitar 200 mahasiswa, di mana ya emang 50%-nya itu dari SIMAK ya, masing-masing kayak gitu sih. Terima kasih Butia jawabannya. Buat Ruzi Davin, cukup ngebantu nggak jawaban tadi? Cukup Bu Fatia, Kak Amar, makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Butia, ada yang nanya lagi nih lewat chat. Oke. Dia nanya, kalau mau masuk jurusan sistem informasi, mata pelajaran SMA yang relevan dengan SI apa aja ya? Oh, mata pelajaran yang relevan SMA dengan SI ya. Sebenarnya tadi ya, SI itu sebenarnya adalah ilmu gabungan dari IT, yang which is kalau IT itu tuh basicnya kan matematika ya. Jadi kamu pasti akan belajar programming. Jadi jangan pikir kalau kamu di SI itu nggak belajar programming ya. Kamu akan belajar programming tapi nggak akan sedalam anak ilmu komputer kayak gitu. Dan pelajaran bisnis manajemen. Dan dimana kalau bisnis manajemen mungkin kalau anak SMA sekarang yang paling mendekat itu mungkin sebenarnya pelajaran ekonomi ya. Jadi mengenai bisnis dan lain-lain. But then again, ini bukan berarti yang bisa mempelajari sistem informasi itu sebenarnya anak IPS, enggak juga. Karena ilmu bisnis manajemen ini kan sebenarnya ilmu umum ya, yang sebenarnya udah banyak banget ininya resource-nya.
sumber-sumbernya tuh banyak banget. Jadi kamu juga banyak membaca, ya, ngelihat artikel-artikel di koran, di majalah, cari video YouTube. Sekarang anak zaman sekarang tuh pasti udah banyak banget deh kayak sumber belajarnya mengenai ilmu manajemen, mengenai ilmu bisnis, itu juga akan membantu. Oke, terima kasih Bu Tia jawabannya. Semoga yang nanya tadi membantu ya. Nah, selanjutnya, Bu Tia ada yang nanya nih, kira-kira dia itu tidak tertarik dengan ngoding, tapi dia ingin masuk jurusan sistem informasi. Nah, ada nggak sih prospek kerja untuk lulusan SI yang tidak terlalu ngoding banget gitu? Oke. Kenapa ya? Kok pada takut ngoding duluan? Enggak, padahal kan tadi udah dibilang ya, kalau di Fasilkom itu semua akan belajar ngoding benar-benar from scratch ya semua. Ada beberapa mungkin tanya aja nih nanti kakak-kakaknya, mereka belum pernah ngoding sama sekali sebelum masuk ke Fasilkom. Aku juga dulu kayak gitu kok. But we survive anyway, kayak gitu. Jadi tenang aja, kalian pasti akan dibimbing sama dosen dan kakak-kakak asdos juga untuk mempelajari ngoding itu sendiri, dan ngoding itu tidak semenyeramkan yang kalian kira juga. Tapi memang ya ada tadi, kalau misalnya mau masuk jurusan sistem informasi, prospek kerja untuk lulusan SI yang tidak terlalu ngoding banget, empat prospek kerja yang tadi udah aku jadiin contoh itu nggak ngoding-ngoding banget ya. Jadi kayak bisnis analis, dia itu biasanya menganalisis proses bisnis yang ada di perusahaan, kemudian diterjemahkan menjadi requirement IT. Sistem analis, dia juga mirip ya, dia menganalisis proses-proses di perusahaan, lalu menjadi requirement system, agak beda dikit tuh ya, requirement probis dengan requirement system. Product manager, nah itu product manager itu sebenarnya merupakan irisan antara IT, manajemen, dan desain UI UX. Karena kalau mau jadi product manager, kamu harus tahu ya, kalau mau ngeluarin produk kan juga harus sesuai dengan permintaan customer ya, sesuai dengan pasar, sesuai dengan market. Jadi situ ilmu bisnisnya ada, ilmu IT-nya ada, tapi mungkin nggak ngoding, lebih kayak untuk bikin requirement dan mungkin lebih ke UI UX desainnya juga. Gitu. Konsultan IT lebih nggak ngoding lagi, karena memang biasanya konsultan IT itu kerjanya dia ada klien, dia minta tolong lah intinya ya. Saya lagi ada problem nih IT gitu, atau misalnya saya lagi mau melakukan upgrade gitu, atau misalnya saya mau mengganti model bisnis. Nah, itu biasanya dia minta konsultasi dulu ke si konsultan IT untuk mendapatkan best practice-nya tuh kayak gimana. Jadi 4 prospek kerja yang tadi saya udah kasih contoh juga sebenarnya itu nggak ngoding-ngoding banget juga gitu. Oke, makasih ya Bu Tia atas jawabannya. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Nah, selanjutnya nih, ada yang nanya, Kak, aku mau tanya, apa sih bedanya teknik komputer, ilmu komputer? Terima kasih. Teknik komputer sama ilmu komputer ya. Nah, oke. This is a good question. Jadi di UI sendiri itu sebenarnya ada jurusan teknik komputer ya. Tapi teknik komputer itu bukan ada di Fakultas Ilmu Komputer, tapi adanya di FT, Fakultas Teknik. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau teknik komputer itu lebih mempelajari aspek-aspek hardware. Ya, hardware komputer. Jadi dia memang mempelajari tuh kalau misalnya kamu bikin motherboard komputer atau kamu bikin CPU, nah itu mempelajarinya itu ada di teknik komputer. Sementara kalau ilmu komputer sendiri itu dia mempelajari aspek software ya. Jadi dia mempelajari ibaratnya otaknya si komputer kayak gitu. Jadi memang programming, bikin aplikasi, bikin web kayak gitu. Oke nih, makasih banyak ya Bu Tia atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaannya. Ya, betul. Gimana nih, Mar? Nah, mungkin sayang banget nih waktunya tuh udah habis. Gimana ya, tapi masih ada pertanyaan. Tapi jangan sedih nih, karena kita bakal masuk ke rangkaian acara yang selanjutnya. Selanjutnya ada apa nih, Sen? Nah, betul banget nih, Mar. Jangan bersedih karena selanjutnya kita kedatangan orang yang langsung dari Google, yaitu salah satu alumni kita yang kerap dipanggil dengan panggilan Kak Soko. Langsung aja, Kak Soko, waktu dan layar dipersilakan.
Bisa kedengaran suara gue? Dengeran Kak? Oke, sip. Halo semuanya, selamat siang ya berarti. Selamat siang buat semuanya. Pertama-tama thank you buat panitia udah mengizinkan waktu untuk saya, Soko, untuk bisa sharing di sini. Jadi perkenalan sedikit, mungkin bisa langsung ke next slide-nya. Oke, jadi kenalan sedikit. Jadi di sini nama aku Soko, nama lengkap aku Soko Kalpista Budi, panggilannya Soko. Aku adik kelasnya Butia atau Katia. Jadi kalau dari Katia itu angkatan 2011, aku masuk 2013. Jadi di kelas 2 tahun. Jadi udah lama juga nggak ketemu actually orang Fasilkom juga di sini karena udah WFH juga. Jadi sangat senang bisa ngisi di sini, bisa sharing sebagai alumni. Seperti yang udah disebutkan tadi, aku saat ini bekerja di Google, tepatnya di Google Jepang sudah 4 tahun. Mungkin nanti aku cerita sedikit lebih lengkap juga. Saat ini aku posisinya di Jepang, jadi sudah sejak lulus, tahun setelah lulus aku pindah ke Jepang untuk kerja. Ini sedikit trivia untuk lebih kenal aku juga. Jadi ini foto di kiri ini actually udah foto sejak kuliah. Aku nggak pernah ambil foto lagi yang lebih update. Jadi this is how I looked when I was a university student. Di tengah itu tempat-tempat aku tinggal. Jadi aku lahir di Bandung dulu. Besar di Depok, kuliah di Depok juga di UI. Akhirnya setelah kuliah di Depok sempat kerja juga di Jakarta setahun di startup di Traveloka. Setelah itu pindah ke Google Jepang untuk kerja sampai saat ini di Jepang. Sharing juga ini current WFH setup aku, jadi biasanya kalau meeting-meeting juga suka, ibu tanya gimana nih, sudah 2 tahun WFH, nyaman atau enggak, jadi tiap hari ya aku kerja di depan layar gini, ya udah, that's it, ya, nggak ada berbedanya. Nah, kalau sedikit cerita tentang background aku juga, aku masuk, tadi seperti sudah aku sebutkan, aku masuk Fasilkom tahun 2013, S1 ambil, kalau tadi Bu Tia jelaskan ada 2 jurusan di Fasilkom itu ilmu komputer sama sistem informasi. Aku ambil ilmu komputer di situ tahun 2013, terus aku lulus tahun 2016 akhir, jadi Desember 2016 atau Januari 2017 kalau nggak salah wisudanya. Di tengah-tengah, seperti yang Bu Tia disebutkan tadi, di mana kalau di Fasilkom itu ada kesempatan juga untuk kita bisa magang. Jadi aku sempat selama kuliah itu magang 2 kali, pertama kali di Cermati, perusahaan semacam financial aggregator di Jakarta tahun 2016 awal. Di tengah-tengah 2016 aku juga dapat kesempatan untuk bisa magang di Google headquarter di US di Mountain View. Lalu setelah lulus 2017 aku langsung masuk ke Traveloka sebagai software engineer. Di situ kurang lebih 11 bulan, hampir setahun. Akhir Desember 2017 aku exit dari Traveloka, lalu berangkat ke Jepang untuk kerja di Google. Nah, di Google sendiri aku sudah dari 2018 Februari. Sejak itu aku udah di kurang lebih 3 produk, I would say. Yang pertama di search, dari tahun 2012 pertama masuk, lalu di hampir setahun yang lalu, kira-kira 2020 November atau Oktober aku pindah ke Discover. Di Discover itu kalau di aplikasi, kalau di HP mungkin di aplikasi Google ya, atau mungkin kalau kamu swipe di beberapa HP ke kiri dari home itu kan ada halaman di mana kamu bisa lihat feed berita, feed macam-macam itu di Discover. Lalu actually this is my second week. Ini minggu kedua aku pindah ke tim baru yaitu di Google Photos. Jadi actually aku 4 tahun di Google tapi udah pindah tim 3 kali. Jadi itu sedikit background dari aku. Aku ya Fasilkom lulus untuk kerja, habis kerja setahun pindah lagi tempat ke Google. Google pindah tim selama 3 kali. Aku di sini pengen bikin formatnya mungkin lebih banyak ngobrol aja, lebih cerita. Jadi tadi Bu Tia sudah sangat baik sekali kayak menjelaskan apa aja sih Fasilkom itu dari secara akademik, dari secara organisasi, dari secara apa sih yang nanti kalau kamu sebagai calon mahasiswa nanti masuk Fasilkom, apa aja sih yang bisa kamu nikmati. Nah, di sini aku coba ngasih mau ngobrol-ngobrol, mau cerita, mau sharing tentang pengalaman aku sendiri, gimana aku selama kuliah dulu sama sahabat pautnya, sama bagaimana aku bisa sampai di titik saat ini kayak bekerja apa sih, kira-kira sangkut pautnya apa yang relevan buat kalian sebagai calon mahasiswa. Mungkin pertama-tama bisa aku cerita dari pengalaman kuliah. Jadi seperti yang aku bilang, aku masuk 2013. Mungkin yang pertama tadi ditanya kadang-kadang kenapa sih aku masuk Fasilkom, kayak apa sih motivasi, kenapa sih Fasilkom, kenapa enggak?
kalau juga IT kenapa nggak misalnya ke kampus biru yang di Bandung, kenapa ke kampus swasta lainnya yang juga IT juga, kenapa Fasilkom gitu lah. Jadi ini poin pertama yang aku suka di Fasilkom adalah pertama kali dulu aku dengar tentang Fasilkom di tahun 2013-2012 tentang nimbang-nimbang kampus itu, aku suka Fasilkom karena support-nya untuk mahasiswa itu besar. Kalau tadi aku juga ngeliat bagaimana tadi Bu Tia juga jelaskan di mana Fasilkom itu punya beberapa proyek atau misi yang mungkin kayak seperti tadi mau menjadikan UI itu pusat AI. Jadi aku ngerasa, wow, Fasilkom itu memberikan banyak opportunity gitu loh untuk kita berkembang. Misalnya kalau aku suka AI, ya aku nggak ngeliat di mana Fasilkom itu bukan tempat yang tepat untuk aku join supaya aku bisa lebih belajar. Nah, saat aku tahun 2012 dulu, aku ngerasa Fasilkom itu tepat karena aku pada saat itu suka ikut kompetisi kayak programming. Aku sudah belajar programming itu dari tengah-tengah SMA kurang lebih. Terus aku ngerasa, oh yaudah, aku pengen coba deh belajar programming lebih lanjut. Jadi makanya itu aku consider waktu itu antara UI dan beberapa kampus lain yang punya jurusan yang mirip. Aku pilih UI karena aku lihat, aku dengar dari orang-orang, UI ternyata bagus nih supportnya untuk ikut lomba-lomba dan ikut, pada intinya mengembangkan aku lebih jauh gitu. Oh yaudah, akhirnya aku pilih itu, dan juga karena ada beberapa peer teman-teman aku SMA juga yang aku cukup dekat, dan kami ngerasa, yaudah kayaknya Fasilkom memang tepat nih. Yaudah, pada saat itu akhirnya bulat keputusan untuk masuk Fasilkom, dan itu jadi titik mulai di mana aku udah bulat memutuskan Fasilkom dan tidak melihat yang lain lagi. Selain itu, pengalaman berkuliah di Fasilkom UI, aku juga ngerasa banyak sekali kayak courses-courses yang tadi Bu Tia dijelaskan juga, yang aku rasa cukup relevan sama dunia both dunia di mana aku berkompetisi dulu dan dunia aku yang sekarang kuliah ternyata relevan banget dengan aku bekerja saat ini. Jadi kalau tadi Bu Tia jelaskan ada big data, ada machine learning, aku dari sisi yang kuliah di Ilkom sebagai software engineer, aku ngerasa aku sangat bersyukur gitu waktu itu sempat kayak istilahnya nyentuh dan belajar hal-hal itu yang pada akhirnya pada aku kerja ini aku bisa setidaknya sudah tahu basicnya, dan aku bisa gali lebih dalam lagi dan bisa lebih relevan lagi buat dipakai saat kerja. Jadi itu hal kedua yang aku suka di Fasilkom, yaitu ada banyak courses yang aku rasa relevan dengan dunia kerja ataupun dunia lainnya, kayak kamu suka hobi atau apa juga aku rasa kayak relevan juga, dan itu bisa diambil di Fasilkom, dan ya itu bagian dari kuliah kamu gitu. Jadi kamu bisa belajar dengan lebih jauh di course-course yang kami suka. Menurut aku yang relevan yaitu dari machine learning, big data yang akhirnya aku pakai di Google ini. Kalau yang pertama tadi tentang support, kedua tentang courses, ketiga yang aku suka dari Fasilkom itu adalah network. Jadi aku to be honest kayak ngerasa kayak dulu waktu SMA kayak nggak bingung sebenarnya kalau orang bilang join ke kampus terus networknya itu juga bagus, itu maksudnya apa sih? Dan kalau aku coba ngelihat kayak kelas balik ke masa aku kuliah dulu dan akhirnya ditarik sampai sekarang aku bisa kerja, kayak aku ngeliat network itu lebih ke gimana kamu di saat kuliah itu jadi bisa ketemu orang-orang yang mendukung perkembangan kamu. Kayak tadi Bu Tia bilang kan ada yang mendukung kamu itu dari dosen, dari teman-teman juga, dari semua kayak semua elemen di Fasilkom. Kayak tadi Sharon juga kayaknya menyebutkan tentang gimana dia enjoy di Fasilkom. Aku rasa ini juga bagian dari network di mana dengan kamu ketemu orang-orang dari lingkungan seperti ini, kamu jadi bisa punya lebih banyak kesempatan untuk actually mencoba lebih banyak hal juga. Kayak misalnya aku di Fasilkom aku senang banget karena dapat support untuk bisa ikut lomba, makanya aku bisa ikut. Aku nggak tahu sih apakah ini applicable secara general untuk semua fakultas atau untuk semua kampus atau semua universitas, tapi aku ngerasa aku bersyukur banget bisa di Fasilkom ini dapat network yang aku pas, sehingga ya aku bisa akhirnya aku ceritakan tadi di 2016 itu aku punya magang ke Cermati itu dibiarkan karena aku punya ada beberapa teman yang kayaknya juga udah punya tahu pernah magang di Cermati, dan aku jadi tertarik, kayaknya menarik nggak sih di Cermati. Jadi akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya jadi apply. Sama juga waktu aku magang di Google, aku juga ngerasa waktu itu ada kakak kelas angkatan 2010 yang juga udah lebih dulu kayak magang di luar negeri. Terus ternyata aku juga mikir, wah ternyata kuliah di Indonesia mungkin juga ya untuk bisa membuka kesempatan aku untuk explore something di luar sana, di luar Indonesia, untuk kerja dan actually ketemu orang-orang atau project-project yang menarik gitu. Jadi this actually the third thing yang aku sangat bersyukur, itu network-nya kerasa. Ibaratnya kamu udah ada, kamu masuk Fasilkom kamu udah ada semuanya, tinggal gimana kamu make use of the network itu, gimana kamu melihat kira-kira kamu punya kesempatan mana atau mau mana yang kamu ambil untuk meneruskan ya di kehidupan kamu di kuliah maupun di kerja nantinya.
Jadi itu yang ketiga. Yang keempat juga seperti yang Bu Tia bilang, di Fasikom itu nggak cuma hard skill, nggak cuma akademik, tapi juga ada bagian soft skill. Aku kalau boleh cerita, aku sebenarnya bukan tipe yang ngomong gini, aku bukan tipe yang aktif ngomong, aku lebih ke introvert, tapi aku memberanikan dulu waktu kuliah untuk ikut panitiaan, ikut organisasi, dan itu membantu banget untuk aku, satu, ketemu banyak orang, dua, jadi melatih buat soft skill, kayak gimana berkomunikasi dengan orang lain, berorganisasi dengan orang lain. Itu semua really helped me during that time, sampai aku rasa pasti ada benefit juga sampai aku sekarang bekerja ini. Jadi ya itu 4 benefit atau 4 kayak nilai plus yang aku ngerasa aku suka banget di Fasikom. Ya pokoknya selama berkuliah di Fasikom. Nah tadi kan itu 4 itu kan tentang pengalamanku kuliah kan. Terus aku juga yang kedua yang aku share adalah aku rasa itu juga ada disentuh sama Bu Tia sedikit tadi tentang prospek kerja. Kalau boleh cerita, aku juga saat ini aku udah mereka udah punya istri. To be honest, istri aku juga di bidang IT. Dia juga kuliah IT dulu, itu beda universitas. Dia di product manager. Jadi aku rasa aku bisa tahu kayak sedikit juga bedanya antara software engineer dan product manager. Aku ngerasa benar yang Bu Tia tadi cuma menambahkan aja, kayak Bu Tia tadi bilang kan ilmu komputer itu mungkin lebih yang someone who actually engineer the software kan, jadi kayak software engineer, web developer, terus mungkin ada AI engineer dan lain. Itu semua bagian dari Ilkom. Terus untuk yang SI, lebih ke tadi yang Bu Tia juga bilang, bagaimana kita bisa jadi product manager, analyst, yang mungkin less about the code itself, tapi kayak more about like the management and the system itself. Jadi aku rasa nggak banyak tambahan dari yang udah Bu Tia sampaikan tadi, itu prospek kerjanya. Mungkin yang satu yang menarik di sini adalah aku juga bisa kayak cerita bagaimana dari setelah aku lulus 5-an tahun ini, lihat juga bagaimana teman-teman sangkatan dan adik kelas dan senior juga. Aku rasa yang tadi Bu Tia bilang juga sebenarnya ada benarnya, itu kayak meskipun kamu misalnya Ilkom, kayak kamu nggak fixed, kamu harus, oh yaudah kamu jadi software engineer, kamu harus bisa coding, kamu harus bisa bikin sesuatu dari IT. Terus sama juga misalnya kalau kamu SE, ya udah kamu harus bisa jadi product manager atau apa. Itu aku rasa itu bisa lebih baik sudut pandangnya kalau aku melihat ya udah kamu di Ilkom, kamu punya kesempatan untuk belajar ini lebih banyak, kamu di SE kamu bisa dapat kesempatan lebih banyak untuk belajar ini. Tapi I think at the end pas udah kerja kan, meskipun kadang-kadang kalau kerja kamu apply kamu lihat background-nya apa, tapi aku rasa it's very possible kalau misalnya kamu kerja nanti juga bisa belajar lagi dan bisa pindah misalnya kayak, oh yaudah aku tadi Ilkom, tapi ternyata aku tertarik ke pekerjaan SE nih, ya udah aku pindah jadi product manager. Kalau kamu memang suka dan kamu ternyata udah belajar, udah sanggup, ya why not gitu. Sama juga misalnya aku punya beberapa teman yang SE tapi akhirnya sekarang lebih suka ngoding, ya udah akhirnya dia jadi software engineer. Jadi that's what I really like about Fasikom itu, karena mungkin kan struktur di bawah satu umbrella antara Ilkom sama SE, jadi kamu bisa saling tahu gitu loh, ternyata SE itu belajar ini loh, Ilkom itu belajar ini loh. Jadi it really helps like for me as well to understand gitu, untuk ngerti kayak anak-anak SE itu belajar apa dan mereka pada akhirnya pas kerja kayak gimana gitu. Sedikit pengalaman juga dari istri saya yang product manager, dia dulu software engineer 3 tahun, sekarang pindah jadi product manager karena memang passionnya di PM. Jadi there's nothing wrong about like changing your careers later on. Jadi that's what's interesting about this field as well. Terus oh yes, prospek kerja juga ini nggak tahu sih ini masuknya kerja atau bukan, tapi aku juga punya beberapa teman yang setelah lulus S1 juga passion mereka emang belajar, passion mereka riset, passion mereka bikin paper, passion mereka ngulik satu topik. Jadi pada akhirnya mereka ngambil master lagi atau PhD di Indonesia, di luar negeri. Jadi aku ngerasa aku ngeliat teman-teman aku ini juga mereka sangat enjoy dengan topiknya, dan ya meskipun PhD juga mungkin nggak semudah yang di orang lihat atau apa, tapi mereka sangat ya terus mereka punya passion di situ, dan aku rasa kuliah di Fasikom juga sangat mendukung kalian untuk nggak cuma di step S1 ini aja, tapi juga di step selanjutnya kalau S2, baik di Fasikom di tempat lain, S3 di Fasikom di tempat lain. Kayak I feel like this is the like good first step buat kalian kalau misalnya untuk mengetahui itu semua, baik kamu mau di industri maupun di akademik itu. Jadi pretty much kayak you own your own path lah gitu, kayak Fasikom udah sediakan jalannya, tinggal kamu pilih kira-kira karirnya apa. Terus tadi kan aku udah jelas tentang pengalaman di awal, terus kedua ini tentang prospek. Perbedaan ya, jadi mungkin yang ketiga aku mau highlight juga tentang perbedaan di dunia kuliah sama dunia kerja. Mungkin sama dunia SMA juga sedikit kali, meskipun SMA sama kuliah aku ngerasa setelah
kerja gini saya ngeliat, oh ternyata SMA sama kuliah mirip-mirip juga sebenarnya, tapi ya mungkin lebih kompleks di kuliah ya. Jadi perbedaan antara dunia SMA, kampus, dan kerja. Kalau di dunia SMA sama kuliah, aku ngerasa miripnya adalah sama-sama konteksnya kalian diminta untuk full belajar. Kalian disediain kurikulum, kalian sudah disediakan mata pelajarannya. Kalau di SMA mungkin udah fix ya, kalian harus ambil A sampai Z, udah ambil semua gitu. Tapi kalau di kuliah, aku ngeliat agak beda dibanding SMA itu. Kalau ada courses yang elektif yang kalian bisa milih, kayak mungkin setahun 2 tahun pertama banyak yang udah dipilihin, tapi ntar aku rasa kalau nggak salah dulu waktu aku kuliah mulai tahun ketiga itu mulai ada yang bebas, kalian bisa ngambil sesuai peminatannya. Jadi beda di situ. Jadi aku ngerasa di kuliah kalian tetap frameworknya tetap sama, kan belajar, tapi itu kalian bisa milih sendiri, kalian mau become better or no more, buat itu terserah kalian di kuliah. Tapi tetap ada kurikulum ya, kalian harus fix misalnya targetnya minimal 4 tahun atau berapa lulus di akhir nanti wisuda gitu misalnya. Nah, kalau kerja aku ngerasa bedanya itu kayak aku rasa udah nggak ada kurikulum lagi, kayak it's up to you, kayak kamu mau ngapain, mau lanjut studi boleh, kayak tadi aku bilang proses kerjanya kan bisa akademik, bisa studi, mau lanjut kerja langsung kerja boleh, misalnya mau jadi software engineer kayak aku, mau jadi PM atau apa, tergantung kalian suka di mana, it's up to you tuh, kayak nggak ada kurikulumnya, nggak ada yang nyuruh kamu apa, tapi I think this is what excites me gitu, kayak aku ngerasa kuliah itu nggak cukup gitu loh, nyari tahu sebenarnya aku sukanya apa, kuliah ngebantu aku untuk tahu kayak, oh ternyata di dunia IT itu ada ini. Tapi to be honest, kayak aku orangnya kayak masih penasaran gitu, kayak sebenarnya yang paling aku suka tuh apa sih, kayak aku tahu aku belajar banyak matnya, aku tahu belajar machine learning, aku tahu belajar misalnya web atau apa, tapi aku belum tahu nih kayak apa. Nah, aku ngerasa buat aku sendiri, aku ngerasa di beda dunia kerja itu ya itu nggak ada, karena nggak ada kurikulumnya, aku bisa sort of lebih fleksibel untuk nyoba-nyoba lagi, kayak oh yaudah, aku makanya di awal aku kenapa aku banyak pindah, mungkin 4 tahun pindah 3 kali atau 4 kali itu agak banyak ya, tapi aku pertama kali di Traveloka itu aku sebagai back-end engineer, which is very heavy di server, di sistem gitu. Jadi semua tiap hari yang ngerjainnya ngoding untuk server yang nggak kelihatan mata, kayak semuanya ngeliatnya dari komputer doang. Lalu aku pindah ke Google Search juga mirip ke back-end, tapi back-end itu jadi kayak ibaratnya kamu punya aplikasi ya yang ngeproses data kamu di belakang itu. Jadi di Google Search aku juga sama, kurang lebih itu. Pindahnya ke Google Discover aku sama, agak mirip, tapi porsi lebih dikit tentang sistemnya, tapi lebih banyak juga tentang analisisnya. Jadi di Google Discover ini salah satu hal yang berbeda adalah aku lebih banyak analisis kayak bagaimana sih untuk improve performa aplikasi ini supaya bisa lebih baik untuk user. Jadi again, bedakan di sini sebelumnya lebih banyak coding, setelah itu jadi lebih banyak analisis, mungkin sort of lebih jadi kayak mirip kayak data analyst juga, tapi / software engineer. Terus aku udah setahun di situ, akhirnya sekarang pindah lagi ke Google Photos. Di sini aku kalau cerita ke orang, aku selalu bilang aku banting setir. Aku dari back end, aku jadi front end. Front end itu bagian aplikasi yang actually kamu lihat. Jadi misalnya kalau kamu buka Instagram ya, UI-nya itu semua itu yang loading itu orang front end biasanya. Jadi aku sekarang di Google Photos pindah ke front end. Nah, relevansinya sama aku cerita tentang dunia kerja ini apa ya? Aku ngerasa sangat free, nggak ada framework-nya, nggak ada kurikulumnya. Tapi di sini juga aku manfaatin sebagai masa di mana aku, ternyata setelah aku belajar di Fasilkom tahu itu semua, sekarang aku bisa coba manfaatin ini supaya aku kayak tahu sebenarnya apa yang aku suka apa. Dan ya itu, kayak aku actually karena nggak ada kurikulumnya jadi bisa cukup fleksibel dan nyesuaiin sesuai berapa lama aku mau stay, mau nyoba satu hal yang baru dan kerja di satu hal yang baru. Jadi aku rasa itu yang cukup beda dari SMA, kampus, sama di dunia kerja. Mungkin yang sebenarnya sort of ada kurikulum atau template sih biasanya kalau kerja, tapi yang nentuin jadi kayak perusahaan, misalnya kalau kamu kerja di perusahaan, misalnya anggap Traveloka gitu ya, kamu berarti kan ikutin kayak Traveloka pengennya sebenarnya bikin aplikasi yang seperti apa, ya kamu ikut mereka kan. Tapi I think di sisi lain juga kamu punya kebebasan untuk, ya udah kamu pengen belajar apa, jadi kamu nentuin kayak masuk ke company apa, sebagai apa, that's on your hand gitu. Jadi that's what I really enjoy about like working actually. So I think itu perbedaannya. Kalau kalian mungkin ada pertanyaan ya, kayak sebenarnya kalau gitu ngaruh nggak sih kayak aku kerja sekarang tuh antara SMA sama kerja itu yang menjembatani kuliah di Fasilkom itu sebenarnya
pengaruh nggak sih sama aku sendiri? Aku ngerasa cukup pengaruh, karena again yang 4 alasan tadi di awal aku sebut tentang gimana support Fasilkom itu bagus untuk aku berkembang, dua tentang gimana banyak courses yang menarik yang bisa aku coba, ketiga tentang gimana networknya itu sendiri ngebantu aku untuk membuka jalan untuk hal yang aku bisa berkembang juga keempat untuk soft skill aku. Jadi aku merasa kalau aku boleh jujur, kayak aku sebenarnya udah punya interest programming dari SMA, tapi aku merasa Fasilkom it's a very really great place for you to learn about programming kalau kamu belum pernah programming. Ya itu untuk programming, sama juga tadi untuk benefit yang tadi untuk nggak cuman kamu grow pada saat kuliah, tapi juga sedikit-sedikit kayak ngebuka jalan kamu untuk kerja nanti, kira-kira bisa tahu kayak kamu tuh bisa apa aja atau opportunity-nya apa aja. Jadi aku rasa kalau aku nggak di Fasilkom atau aku nggak ngelewatin masa di Fasilkom, kayaknya kayak aku nggak bakal di tempat ini gitu. Aku nggak bakal bisa dapat kesempatan untuk kerja di Traveloka, di Google, di tempat-tempat sekarang ini. Jadi it's pretty much affected my life, but it's been a great period of time. Jadi ya itu I think aku rasa itu yang aku bisa share ke itu unek-uneknya. Aku rasa aku bakal lebih happy kalau misalnya ada yang mau nanya atau lebih penasaran, baik dari kalian semua yang datang maupun juga panitia kalau ada. I think itu sekian dari aku. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dipersilakan. I would be happy to answer. Terima kasih banyak Kak Soko. Wah, benar-benar ya inspiratif banget gak sih Mar cerita dari Kak Soko barusan? Bener banget, Shannon. Abis denger cerita Kak Soko tadi, rasanya tuh kayak pengen langsung masuk Google aja gitu rasanya. Nah, aku yakin sih banyak banget teman-teman di sini yang pengen juga masuk Google. Jadi biar bisa keren nih kayak Kak Soko di sini, kalian harus lewatin langkah awal Kak Soko juga, yaitu masuk Fasilkom, ya nggak sih, Kak? Nah, sebelum masuk Fasilkom, biar kita lebih kenal lagi sama Fasilkom, mending daftar dulu di Open House Fasilkom UI 2021 dan ikutin rangkaian acaranya yang pastinya bakal seru-seru banget. Nah, sebelum kita mulai sesi Q&A-nya, mungkin kita jargon dulu kali ya, biar semangat juga. Mungkin Kak Soko bisa ikut juga kali jargonnya. Jadi jargonnya itu apa? Ketika kita bilang Open House Fasilkom UI 2021, jawab down the rabbit hole. Gitu. Oke, dan langsung juga ramein di kolom chatnya dengan hashtag down the rabbit hole. Oke, langsung aja kali ya. 3, 2, 1. Open House Fasilkom UI 2021, down the rabbit hole. Gue keren banget ya, Sokonya juga ikutan nih. Nah, kalau dilihat dari muka-mukanya sih, udah pada nggak sabar banget nih untuk masuk ke rangkaian acara berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai sesi Q&A-nya. Jadi kalian kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung komen di via chat, di Zoom, atau kalau misalnya mau ngomong langsung, bisa banget nih, langsung raise hand aja. Oh, tuh udah ada yang langsung raise hand tuh. Iya nih, benar-benar nih. Pada Gabrielo, dipersilakan. Oke. Sebelumnya minta maaf karena nggak bisa on cam. Iya, nggak Buat apa-apa. kakak-kakak OHA Fasilkom. Jadi aku ada pertanyaan buat Mas Soko. Dari yang timeline pekerjaannya udah dialamin sama Mas Soko kan di Jepang udah cukup lama nih. Terus apalagi jadi software engineer atau apa namanya programming. Nah, apa sih yang jadi mungkin struggle atau mungkin sesuatu yang challenging karena kan Jepang itu kan punya bahasa yang sulit, terus kayak kita tahu kita hubungin sama dengan programming itu sendiri, apakah ada kesulitan atau gimana gitu sih mungkin. Thank you. Oke, Gabriel, thank you pertanyaannya. Jadi struggle ya. Mungkin ini satu-satu mungkin bahasa, tapi ini mungkin nggak terlalu berkaitan sama pekerjaannya, karena kalau di Google, meskipun di Jepang sendiri, bahasa yang dipakai pada saat meeting atau saat komunikasi itu juga bahasa Inggris. Jadi bahasa Jepang tuh biasanya kalau di konteks sosial atau konteks casual aja kalau ngobrol, aku juga belum terlalu bisa, tapi ya ngerti dikit-dikit lah. Jadi aku rasa itu nggak terlalu relevan sama pekerjaannya sendiri, tapi mungkin kalau struggle sendiri di Google Jepang, ya aku baru lulus kuliah kan itu setahun langsung masuk Google kan.
dan aku juga ada pernah magang dulu, dan aku rasa mungkin lebih ke challenge yang kayak kamu bilang tadi ya. Mungkin challenge-nya lebih ke belajar Google itu kayak gimana, mereka pakai teknologinya apa aja, sehingga aku bisa, actually ngerti, dan aku bisa bikin sesuatu kerja di Google. Jadi aku rasa challenge-nya itu takes so much time, kayak aku ngerasa sampai aku benar pede aku bisa do something itu mungkin takes a month, 2 months, jadi kayak 1 bulan 2 bulan aku terus dibayangin rasa-rasa ragu ini aku sebenarnya udah paham belum sih, aku udah paham belum, tapi I think aku rasa itu normal, kayak sama kayak kita belajar kan juga, kayak kamu misalnya belum ngerti ngoding, kayak pasti takes time buat kamu akhirnya yaudah aku dikit-dikit belajar akan ngerti. Jadi aku rasa itu challenge yang paling besar itu sampai sekarang. Again, karena aku pindah-pindah tim juga, challenge-nya nggak pernah selesai karena karena pindah tim beda teknologi lagi, pindah tim beda teknologi, jadi kayak it's something that's normal aku rasa buat nemu challenge kayak gitu ya. I think itu challenge. Jadi nggak ada yang spesifik kayak Google Jepang atau karena di Jepang aku merasa ya nggak ada. Terima kasih Kak Soko atas jawabannya. Semoga jawaban Kak Soko tadi menjawab pertanyaannya ya. Nah, berikutnya ada yang mau nanya nih Kak. Kira-kira perbedaan data scientist dengan data analis itu apa ya Kak? Oke, perbedaan data scientist sama data analyst. Mungkin ini sebenarnya tadi pertanyaan di sesi sebelumnya, tapi aku nggak terlalu tahu detail ya, karena tergantung per company. Kalau udah kerja ya, I think tergantung per company, kayak mereka masing-masing kerjanya apa. Tapi aku bisa share mungkin kalau di Google, biasanya data analyst itu kerjanya apa. Jadi kalau di Google itu ada banyak role. Ini di Google ya, mungkin di tempat lain juga mirip, tapi aku bisa cerita di Google, ada software engineer, ada PM, product manager, ada UX designer, ada data analyst, terus ada apa lagi ya, kayaknya itu yang biasanya paling, ada program manager juga. Jadi pada dasarnya semua role tadi itu bekerja bareng-bareng untuk misalnya bikin satu produk, bikin satu feature. Nah, aku ngerasa kalau di data analyst atau scientist itu basicnya adalah mereka lebih di satu tim itu lebih ke orang yang paham kayak ya udah, kita dari produk kita ini kita punya data ini, kira-kira misalnya ternyata produk kita lebih banyak dipakai sama orang, itu lebih banyak dipakai sore-sore, misalnya tadi lebih banyak dipakai sampai pagi-pagi. Jadi intinya kayak lebih orang yang lebih tahu cara ngerti ternyata pattern penggunaan user kita tuh kayak gini, jadi sehingga bisa jadi insight atau informasi yang berguna untuk misalnya si PM tadi nentuin, si product manager nentuin, ternyata produk kita bakal lebih berguna lagi untuk user kalau kita tambah fitur ini, fitur itu. Jadi aku rasa data scientist, data analyst harusnya mirip, tapi again ini tergantung company, kayak mereka kerjanya gimana. Tapi aku ngerasa pasti ujung-ujungnya tentang orang yang lebih paham tentang olah data, dapetin pattern atau insight dari data, sehingga bisa dipakai diolah lebih lanjut, bisa lebih berguna untuk role lain kayak software engineer atau product manager. Jadi mungkin nggak terlalu dijawab, tapi ya it helps to understand. Oke, thank you Kak Soko. Semoga tadi ngebantu ya pertanyaannya, semoga menjawab. Nah, selanjutnya nih Kak, ada nanya lagi. Kak, izin bertanya, basic dari komputasi kan kebanyakan logika. Gimana caranya melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir yang benar? Dan hal apa yang Kakak dapat di Fasilkom yang kepake banget di dunia kerja? Oke, jadi 2 pertanyaan. Yang pertama tentang gimana cara melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir. Kedua hal yang didapat di Fasilkom yang kepake buat dunia kerja. Tentang mengembangkan logika, aku ngerasa sebenarnya dasarnya lebih ke latihan, karena aku lebih ngeliat logika di komputer itu, atau di computer science itu, atau di sistem informasi juga mungkin ada belajar logika. Aku ngerasa sebenarnya mirip dengan mata pelajaran kayak matematika gitu. Kayak kalian kan pada awalnya misalnya waktu SD dulu, waktu kecil banget, kayak dari kalian awal TK belum mau ditambah-tambahan, kalian kurang-kurangan, tapi ternyata diajarin nih dari TK sampai SD, sampai awalnya cuma ngerti bilangan bulat, terus jadi ada pecah-pecahan. Jadi itu kan sebenarnya semuanya juga sesuatu yang dilogikakan kan. Tapi dan kalian sudah latihan dari kecil. Jadi di sini span kalian belajar itu nggak cuma 4 tahun, tapi kayak 9 tahun mungkin, dari SD sampai 12 tahun actually, sampai SMA, terus kalian jadi ngerti, kalian jadi bisa ngitung kayak 9 kali 15 tanpa kalkulator, itu kan sebenarnya kalian latihan kan. Jadi aku ngerasa cara melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ya latihan. Aku ngerasa di Fasilkom
ya ada course-course yang bisa ngebantu kalian untuk tahu kayak gimana cara latihan untuk ngelatih logika kamu untuk bisa diimplementasikan ke komputer atau ke program misalnya atau ke sistem-sistem. Itu I think pada dasarnya latihan. Jadi tahu apa yang kalian butuh dan latihan di situ. Jadi aku ngerasa itu yang bisa aku share. Karena ya aku dulu dari SMA juga aku awalnya nggak terlalu ngerti programming, tapi kayaknya seru nih. Tapi akhirnya awalnya aku juga nggak jago dan sekarang juga masih terus belajar. Tapi aku ngerasa kayak latihan terus itu yang membantu aku bisa lebih ibaratnya jadi kayak tadinya kayak waktu TK aku nggak ngerti kali-kalian, tapi sekarang jadi bisa hafal di luar kepala. Jadi I think ada proses latihan di situ. Yang kedua tentang gimana yang apa yang aku dapat di Fasilkom yang pakai buat dunia kerja. Aku rasa untuk spesifik ke aku ya, ini ke aku soft skill, aku ngerasa di situ latihan banget di Fasilkom, aku dapat kesempatan untuk banyak latihan. Aku bukan orang yang banget kayak ikut organisasi atau panitiaan atau lainnya, kayak misalnya aku masih ngerasa kayak aku mungkin lebih kagum ke Butia atau Katia dulu, kayak aku ngerasa dia sangat aktif di mana-mana, jadi aku ngerasa someone yang aku ngerasa lebih nggak tahu ya, aku ngerasa kayak aku iri lebih bisa punya soft skill gitu. Jadi aku ngerasa itu yang sangat penting. Jadi dan aku masih terus belajar juga, tapi aku ngerasa itu yang aku bawa sampai dunia kerja. Dari sisi akademika sendiri, definitely karena aku dapat banyak basicnya sehingga sekarang aku bisa tahu kayak aku kira-kira kalau aku pengen dalamin atau aku pengen stay ngerjain something itu apa yang aku pengen, itu aku jadi tahu kayak pilihan apa aja. Jadi itu ngebantu aku juga untuk melihat option pas kerja juga. Jadi I think dua itu yang bisa aku share. Terima kasih Kak Soko atas jawabannya. Semoga jawaban Kak Soko tadi menjawab pertanyaannya ya. Nah, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Izin bertanya, untuk kerja di Google, kira-kira banyak nggak sih bahasa pemrograman yang harus dikuasai, dan kira-kira apa aja ya Kak? Ya ini cukup menarik sih, karena aku rasa nggak, again ini tergantung, karena kalau dikerjakan sebenarnya kita kayak apply gitu kan. Setiap role pasti kayak ada bahasa programmer yang preferred, yang kamu diharapkan bisa atau diharapkan udah familiar atau setidaknya tahu lah. Kalau aku dulu, kalau boleh cerita, aku waktu kuliah, sebelum kuliah aku sedikit-sedikit bisa C++, bahasa programan. Di kuliah full belajar Java, sama sempat ada beberapa mata kuliah yang diharuskan juga pakai Python. Jadi pas kuliah aku tuh diekspos lagi nih, diekspos sama banyak kesempatan buat nyoba bahasa programan. Pas kerja, kebetulan di tim yang aku join Google Search itu pakai C++. Jadi I think ini spesifik per company dan per tim juga. Kayak dulu aku di Traveloka pakai, nggak tahu sekarang mungkin pakai Java, tapi kalau di Google sendiri di tim pertama aku pakai C++, tim kedua C++ juga, sekarang baru mostly kayak Java, terus JavaScript, HTML karena ngerjain front end. Jadi aku rasa mungkin yang bisa aku tekankan itu ya, kayak bahasa programmer itu cuma tool, kayak ya udah kalian bisa latihan ngerjain pakai, atau bisa latihan ibaratnya kalau kamu punya apa ya, kayak gitar atau piano gitu kan, kamu bisa, meskipun kamu sekarang kamu ditanya sekarang bisa atau enggak, mungkin enggak, tapi kamu bisa latihan kan, kayak untuk supaya bisa lebih fasih. Nah itu aku ngerasa bahasa programan bukan kayak requirement yang kayak harus banget pada saat join, tapi bagus aku rasa buat kalian kenal beberapa bahasa programan. Tapi aku rasa kalau buat Google sendiri kayak bukan hard rule kayaknya buat kayak harus banget untuk tahu speaking kalau bisa terima atau gitu. Jadi itu dari pengalaman aku, jadi ya itu. Oke, thank you Kak jawabannya Kak. Semoga buat yang bertanya ngebantu ya pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak. Semoga masih semangat ya Kak ngejawabinnya Kak. Banyak banget yang nanya soalnya Kak. Oke, selanjutnya permisi Kak, izin tanya. Bedanya kerja di bidang UI design sama UX design itu apa ya Kak? Oke, jadi kalau di UI design dan UX design, again ini dari pengalaman aku ya, mungkin setiap company beda. Tapi setahu aku UI design itu lebih ke mendesain tampilan dari misalnya aplikasi itu sendiri atau dari sistem itu sendiri, kayak membentuknya seperti apa, terus bentuk menunya seperti apa, atau tampilan untuk kontennya seperti apa, itu yang aku paham. Kalau UX itu lebih ke experience sendiri. Jadi namanya kan user experience. Jadi kayak dia ngedesain itu bukan level tampilan lagi, tapi pada saat kamu misalnya pakai aplikasi ini,
aku sebagai desainer pengen kamu tuh pakai aplikasinya seperti apa sih, atau experience seperti apa sih, kayak misalnya paling simple apa ya, misalnya Instagram misalnya kayak udah kamu experience-nya kalau kamu mau lihat post-post dari teman kamu, ya udah kamu lihat di home, kamu scroll itu kan kamu bisa lihat gambar. Terus kalau kamu pengen bikin stories, ya udah tinggal swipe kiri, terus kamu ambil foto, terus kamu nambah caption, nambah apa, itu kan sebenarnya satu experience kan, full dari awal kamu bikin sampai selesai. Nah itu aku ngerasa UX designer itu atau UX itu lebih ke situ, jadi lebih ke pengalamannya. Tapi aku nggak tahu, mungkin tergantung company juga, ada yang sekalian juga dia desain tampilan seperti apa, tapi ada juga yang mungkin dikerjainnya sama orang berbeda. Jadi itu bedanya antara UI design sama UX design. Terima kasih Kak Soko atas jawabannya. Semoga jawaban Kak Soko tadi menjawab pertanyaannya ya. Dan selanjutnya ada yang bertanya nih Kak. Kak izin bertanya, jadi dulu pernah dengar istilah coding ke atas. Nah itu maksudnya apa sih Kak? Ini actually ya pertama kali juga aku dengar istilah coding ke atas. Mungkin kalau bisa dijelasin itu yang seperti apa, aku bisa bantu ngasih komentar atau jawab. Jadi ya, sorry. Mungkin boleh Abid Nasrullah lebih jelasin dikit dulu apa ini coding ke atas. Mungkin sambil nunggu dari Abidnya, kita lanjut pertanyaan selanjutnya kali ya, Senan ya? Oke, Iya, halo Kak Soko, aku ingin bertanya, engineer di IT itu sebenarnya kerjanya apa sih Kak? Makasih. Kerjanya itu ya itu tadi kayak Butia di depan monitor, dua monitor. Enggak, bercanda, itu stereotipnya. Tapi aku ngerasa engineer itu lebih ke apa ya? Kalau tadi aku cerita lebih suka di role deh, dari satu tim deh. Tadi kan aku bilang di tim ada product manager, ada software engineer, ada program manager. Jadi kalau di Google ya, untuk di tim aku sekarang ada program manager, ada UX designer. Nah, aku ngerasa kalau tadi data scientist itu kita juga lebih ke coba ngertiin data dari pengguna atau data dari intinya dari semua yang ada di sistem kita. Engineer itu lebih ke sistem itu ke product manager. Product manager ini biasanya orang yang ngerti nih, oh ternyata user sebenarnya pengennya ini, terus kita tahu market sebenarnya kayak gini, terus kita tahu bahwa company kita tuh pengennya seperti ini. Nah udah dari semua requirement itu, jadilah oh yaudah kita punya kita tahu keadaan seperti ini, kita mau bikin fitur ini misalnya ABC. Nah itu dari product manager kan. Dan yang tadi Butia itu juga bilang benar, itu product manager lagi hot. Dan aku juga baru tahu bahwa sebenarnya product manager itu bukan role yang tua, tapi kayak baru semakin hot kayak lately. Jadi bahkan banyak banget kebutuhan untuk product manager. Nah, terus engineer itu ngapain dari setelah tahu tadi ada requirement tadi. Nah, product manager itu sebagai, aku bilangnya kayak bridge antara macam-macam orang, antara company, antara market, antara user, antara siapapun itu. Dia kerja sama engineer untuk tahu kira-kira karena kita konteks IT, engineer itu bisa bikin produk atau sistem itu seperti apa sih yang bisa nge-solve permasalahan tadi atau kebutuhan tadi. Nah itu jadi engineer itu ada sisi di mana dia ngobrol-ngobrol atau diskusi sama PM atau orang lain untuk cari tahu sebenarnya produk yang mau dibikin seperti apa, dan di sisi lain dia ngedesain setelah tahu misalnya apa ya, misalnya kalau misalnya anggaplah ada kasus bohongan, misalnya Twitter ternyata di kebutuhan user kan bisa ngapus tweetnya, tanya di tweetnya. Itu kan misalnya bisa kebutuhan kayak gitu datangnya dari product manager. Nah, product manager bilang nih ke engineer, kita ternyata butuh nih kebutuhan untuk orang bisa ngedit tweetnya. Terus baru udah mereka engineer kayak mikir desainnya sistemnya gimana ya, supaya awalnya kan kita udah punya Twitter anggapan, tapi kita nggak tahu kan cara ngapus gimana, karena ya sistemnya emang nggak support buat ngapus. Tapi ya engineer kerjanya itu nggak cuma ngoding, tapi dia di awal pasti ada planning kayak ngedesain, oh sistem sekarang kayak gini, kita pengen tambahin fitur ini nih, kira-kira kita perlu ubah bagian mana aja ya dari sistem yang udah ada. Kalau selesai, coba didiskusiin, semua udah setuju, nah baru di situ masuk dari setelah fase planning itu ke fase eksekusinya, atau ya termasuk sistem coding, ada testing, ada kira di akhir kalau udah selesai udah launch. Jadi engineer nggak cuma ngoding, tapi aku ngerasa yang paling penting sebenarnya sisi mikir, sisi desainnya itu, karena ya itu yang paling berat, karena supaya sistem bagus ya harus didesain dengan sedemikian rupa sehingga misalnya lebih mudah untuk nanti fitur lainnya dan sebagainya. Tapi ya itu intinya nggak cuma ngoding, tapi
ada desain juga, ada diskusi, ada macam-macam itu juga. Terima kasih Kak Soko atas jawabannya. Semoga jawaban tadi menjawab pertanyaannya ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih. Halo Kak, izin nanya. Kalau mau mulai belajar server, mulai dari mana dan apa saja yang dibutuhkan ya Kak? Ini juga agak pertanyaan menarik karena ini spesifik juga. Aku juga mungkin SMA ngerasa pernah ada masa di mana pengen coba bikin ini, bikin itu. Jadi aku ngerasa aku nggak bisa ngasih detail di mana karena aku juga nggak tahu sekarang resource yang bagus di mana. Tapi aku rasa banyak resource di internet yang bisa kamu mulai kalau pengen belajar bikin server, entahkah itu belajar dari Linux dulu kah. Tapi aku rasa pasti banyak resource di internet untuk bisa mulai. Ya aku mungkin nggak bisa nambah banyak, tapi aku rasa mungkin lebih ke ya ngerti Linux, I think mungkin one thing. Tapi ya dari situ bisa start, mungkin lebih tahu banyak hal untuk start server. Oke, makasih banget Kak Soko jawabannya lagi. Selanjutnya nih, ada lagi yang nanya, bahasa programming yang sangat diperlukan saat ini apa ya, Kak? Tergantung kamu nanya ke company mana. Karena beda company, beda butuhnya. Oke, yang kayak aku bilang. Jadi, mungkin aku ngerasa yang lately banyak naik juga. Kalau aku bisa lihat, mungkin dulu aku nggak kebayang kayak ada role data scientist, jadi mungkin sekarang bahasa-bahasa programming ya. Data scientist mungkin dibutuhkan juga karena to be honest, aku cukup kaget. Bukan cukup kaget sih, aku udah expect, tapi di tim kedua di mana aku kerja di Google ini, ada sisi di mana ada analisa juga kan. Jadi, dan bahasa yang dipakai untuk analisis sama bahasa yang dipakai untuk engineering atau buat software engineering itu agak beda. Jadi, aku rasa aku nggak bisa nyebutin kayak spesifiknya apa, tapi ya pasti semua bahasa berguna, tapi kamu, aku bilang bahasa berguna itu cuma tool, dan itu tergantung kamu makainya dengan siapa dan di mana dan buat apa. Jadi mungkin bisa kesebutin kayak programming buat sistem mungkin bisa C++, bisa Java, bisa Ruby, bisa Python. Kalau buat analisis mungkin bisa R, bisa Python. Aku bisa nyebutin itu banyak, tapi again kayak find out kayak apa yang menurut kamu paling relevan atau paling kamu nyaman lah itu. Jadi again karena itu semua cuma tool. Jadi ya. Oke, terima kasih Kak Soko atas jawabannya. Dan selanjutnya ada yang nanya nih Kak, tips belajar ngoding itu gimana ya Kak? Tips belajar ngoding. Tips belajar ngoding aku ngerasa mirip kayak jawaban tadi buat tadi siapa ya, di atas tadi ada tentang dari Muhammad Rahmat Maredi itu tentang logika. Aku ngerasa buat loading, aku ngeliat ngoding juga sebagai skill. Jadi kalau ada skill piano, ada skill gitar, ada skill berbicara, itu semua ada skill latihan. Jadi di Fasilkom aku ngerasa 2 tahun pertama itu banyak banget course-course yang kaitannya sama ngoding, kaitannya sama pemrograman, kaitannya sama memulai semua ini. Dan kayak Butia tadi bilang juga, setiap minggu atau setiap 2 minggu selalu dikasih latihan. Nah itu di situ buat aku ngerasa itu kayak hal yang sangat berguna lah untuk membiasakan aku ngerasa dan mengasah skill kita coding. Jadi seperti skill lain ya, dan seperti bagaimana kita dulu belajar matematika dari TK sampai SMA, kuncinya latihan. Sih benar, kuncinya latihan sih Kak. Nah ini Kak, ada pertanyaan terakhir nih Kak, karena tadi udah banyak banget kan, ini terakhir nih Kak. Izin bertanya Kak, apakah ada saran dan tips mungkin dari segi programming untuk mahasiswa Fasilkom yang ingin membangun karir software engineer di luar negeri seperti Kakak? Terima kasih Kak. Ini aku bicara dari pengalaman aku aja, jadi gimana aku ngeliat teman-teman aku, orang lain juga yang punya karir yang mirip kayak aku jadi software engineer, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Aku ngerasa kalau tips dari aku sendiri lebih ke selalu punya something yang kalian bisa banggakan, kalian yang merasa punya achievement lah, baik itu dari sisi kompetisi. Kalau aku dulu mungkin lebih banyak di kompetisi, tapi aku punya beberapa teman yang punya passion di produk, jadi dia sangat suka ikut misalnya coba iseng-iseng bikin produk something, awalnya kecil-kecilan mungkin pas kuliah, terus pas sudah lulus, akhirnya emang coba bersama teman-teman lain atau sama orang-orang lain yang punya bikin produk sendiri, pada akhirnya misalnya pindah jadi PM atau jadi punya role yang cukup menarik di company lainnya. Jadi aku rasa simply kayak terus belajar apapun itu,
kalau jadi software engineer aku ngerasa bikin portofolio ya. Misalnya waktu kuliah nanti atau dari sekarang pun misalkan iseng-iseng, aku coba contribute di mana, coba bikin aplikasi apa. Terus, nah itu kan pasti jadi something yang perusahaan lihat kan, misalnya kalau kalian nanti mau apply kayak, ternyata orang ini punya pengalaman di sini, punya pengalaman di situ. Aku rasa itu satu hal. Bisa juga kalian bikin portofolio dari pengalaman magang. Misalnya kalau kalian memang orientasinya ke industri, aku sendiri punya pengalaman magang 2 kali selama kuliah. Ada beberapa teman yang punya sekali, ada beberapa teman yang berkali-kali, hampir setiap tahun bisa 2 kali pindah. Jadi itu semua kayak aku ngerasa tergantung lagi setiap orang kayak nyamannya gimana, tapi aku ngerasa ngebangun experience itu melalui tadi bisa magang, bisa bikin something itu, atau belajar sesuatu, ngambil course sesuatu di luar kuliah, I think itu juga something yang berguna juga untuk membangun karir kalian. Jadi itu yang bisa aku tambahkan. Nah, kayaknya sesi Q&A kita sampai di sini nih. Terima kasih Kak Soko sudah meluangkan waktu dan sharing pengalamannya yang pasti bakal membantu teman-teman yang ada di sini. Nah, benar banget. Makasih banget Kak Soko sudah menyempatkan waktunya. Tapi teman-teman maaf banget nih semuanya. Tapi waktu untuk menjawab pertanyaan kalian udah habis. Jadi cuman bisa sampai sini aja deh. Nah, ini tenang aja nih. Biar kayaknya dilihat-lihat mukanya pada murung-murung banget nih. Nah, biar nggak murung, kita bakal bagi-bagi hadiah lewat kuis. Tapi sebelum mulai kuis, aku mau ngingetin lagi nih. Biar nggak lupa buat daftar mentoring Open House Fashion UI 2021 di website oh.cs.ui.ac.id. Buruan guys, jangan sampai ketinggalan karena pendaftarannya akan ditutup sebentar lagi. Kalau dari registrasi dan daftar mentoring, kalian bisa nikmatin rasanya di Fashion melalui virtual class yang dapat diakses melalui website dan juga bakal ada main event seperti fan coding yang pastinya seru banget. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Nah, sebelum kita kuis nih, kita mau jargon dulu gimana? Biar pada semangat nih. Ayo, jargon. Mungkin diingetin dulu kali ya Shannon ya, jargonnya gimana sih? Jadi jargonnya itu ketika aku dan Shannon bilang Open House Fashion UI 2021, kalian jawab down the rabbit hole. Oke, ayo kita ramein ya pada on cam atau mungkin ramein juga di kolom chatnya dengan hashtag down the rabbit hole. Langsung aja kali ya. Apa kasih waktu buat ngetik dulu nih? Kasih waktu buat ngetik down the rabbit hole-nya 5 detik kali ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mari kita langsung mulai aja ya. 3, 2, 1. Open House Fashion UI 2021 down the rabbit hole. Wih, keren banget nih. Rame banget. Bener-bener rame banget nih. Banget nih ternyata ya. Bener, rame banget. Nah, mungkin langsung aja kali kita ke bagian quiznya ya, Shannon ya. Benar-benar. Nah, jadi buat teman-teman bisa banget nih join Kahoot-nya. Siapa tahu kan ya bisa menang, terus dapat hadiah nih. Nah, kalian bisa pakai username apa aja ya, yang penting sopan. Yuk teman-teman langsung aja merapat ke Kahoot-nya. Yuk langsung yuk. Karena ntar di akhir nih ada hadiah menarik. Benar-benar. Buat bagi 3 pemenang terbesar, bakal ada hadiah loh buat kalian. Jadi langsung aja nggak sih? Gas. Hadiahnya pasti, wah bagus banget kan. Tenang, pertanyaannya nggak susah kok. Asal kalian nyimak dari awal sampai habis, pasti bisa jawab pertanyaannya. Ya, betul. Namanya bebas loh ya. Yang penting nanti ada bukti screenshot-nya aja kalau kalian menang. Tapi syaratnya ya join dulu sih. Jadi ditunggu ya teman-teman ya. Wah, udah mulai rame nih di Kahoot nih. Ayo teman-teman, langsung aja join Kahoot-nya ya guys.
Ayo join. Lumayan nih hadiahnya nih. Untuk 3 terbesar. Hadiahnya kira-kira apa nih, Shannon? Wah, nggak tahu nih. Siapa tahu laptop. Nggak tahu sih. Buset. Kayaknya motor sih. Mobil. Mobil. Pesawat deh, pesawat. Waduh, yang Enggak, pastinya itu terlalu mahal. Itu kayaknya Jangan modal buat Fasilkom juga mahalan. Kita nggak punya sebanyak itu kayaknya. Oke, kita bakal mulai jam 2:52 ya. Jadi bakal 1 menit lagi nih. benar-benar. Ayo guys, buruan nih. Ya, mungkin juga kalau misalkan ada yang pengen join tapi ada kendala gitu, boleh aja di chat di sini biar kita tungguin nih. Benar banget. Daripada nggak ikut gitu kan. Iya, Mending bilang aja sih. Oke, berhubung udah jam 2:52, kita langsung mulai aja kali ya. Kita hitung mundur 10 kali ya, Shannon ya. Iya, boleh. Yuk. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita start. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa nih? Salah satu dari the big four questions adalah kecuali, oh ini yang tadi pertama nih di awal-awal nih, apa ya? Apa ya? Aduh, cepet-cepet banget yang jawab, udah 20. Aduh, keren-keren banget nih. 31, 33. Wah, Udah dengerin semua nih kayaknya nih. kurang fokus nih. Mari kita lihat berapa orang yang benar. Banyak banget lagi yang benar. Gila, keren. Keren banget. Wede, pada dengerin Butia semua nih berarti ini di sini nih. Iya dong, pasti dengerin dong. Orang Butia seru banget. Oke, yang pertama ada Yoks namanya. Wah, fans yang like nih pasti nih. Takis. Ayo, kita next question nomor 2. Ada 3 program studi sarjana di Fasilkom UI. Benar apa salah ya? Bener nggak ya? Ya. 3. 3 ganjil nggak sih? Kayak jelek gitu sih angkanya ganjil. Tapi bagus juga. 3 kayak bagus. Tapi kalau foto bertiga nggak boleh, kata mama. Gimana ya? Wih, pos. Oh, ada 9 orang nih yang salah nih. Tertipu dia. Nggak apa-apa. Coba lagi ya, lain kali. Tahun depan. Enggak deh. Sekarang Rachel nih yang di atas. Wah. Oke, Rachel nih pertama nih. Udah siap banget nih. Ada 2 Rachel lagi. Yuk, next question. Pertanyaan ketiga. Contoh mata kuliah yang ada di Fasilkom adalah kecuali nih. Jangan sampai tertipu. Apa ya? Hukum dalam dunia coding. Kerja praktik. Emang praktik-praktik kita anak ilmu komputer ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada deh. Wede, kecuali loh guys. Ini jadinya pada ketipu nih tadi bilang kerja praktik nih. Jadi, lanjut. Tipu, maaf. Wih, Rachel masih pertama nih. Keren. Lanjut. Yang keempat. Orang yang diterima masuk ke Fasilkom pasti yang sudah memiliki skill ngoding. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Kayak Fasilkom tuh anti orang-orang yang nggak bisa ngoding nggak sih? Kayak nggak bisa ngoding nggak usah masuk deh gitu kan? Karena kalau lihat kan Fasilkom UI pada jago-jago banget ya ngodingnya. Bener sih. Contohnya Shannon kan di sini yang jago banget ngodingnya. Aduh, iya dewa nih. Dewa ngoding. Mari kita lihat berapa orang yang benar. Widih, semuanya benar nih, keren nih. Boleh kali ini nih. Pada habis minum air nih, fokus semua.
Oke, lanjut next question dan pertanyaan terakhir. 505. Is it true or false question? Terdapat lebih dari 3 kepanitiaan dalam Faskom UI. Benar apa tidak? Gimana nih? Benar nggak ya? 3 panit. Panit apa organisasi ya? Kan beda nih. Iya nih. Gimana, guys? Nah ya. Gimana ya jawabnya? Waduh, ada 1 orang false. Aduh, sabar ya. Mungkin dia mencoba berani beda kali ya. Jadi itu banyak banget guys kepanitiaan di Fasilkom UI itu. Kayak aku sendiri tuh bahkan sampai bingung milihnya. Oke, ini 3 pemenang pertama. Ketiga Reza, kedua Yo, sama yang pertama adalah Rachel kan ya. Wih, ini Rachel. Selamat Rachel. Selamat Reza, selamat Yo. Selamat ya Rachel, selamat Yo, selamat Reza. Jangan lupa di SS bukti kalian menang dan nanti kirimin ke ID lain ya bakalan dikasih. Boleh tolong dikirim di kolom chat ya. Bakal dikirim kemana? Oke, ini udah ada di kontak line ID-nya, ditulis aja. Di 32. Ini ID line-nya ya. Dan jangan lupa ngasih langsung bukti SS. Oke, kita baru aja selesai main quiz nih. Sekarang Shannon mau ngasih tahu sesuatu nih. Ada apa nih Shannon? Nah, jadi Merge OHA itu lagi open PO nih guys. Jadi bagi yang penasaran pengen punya barang-barang yang kayak di Fasilkom UI nih, bisa banget kepoin aja langsung Instagram Open House Fasilkom UI. Langsung dicek ya guys. Keren-keren banget merch-nya. Bener banget. Biar ntar nambah motivasi juga nggak sih Shannon? Biar lebih sambil belajar sambil pakai jaket OHA gitu kan. Iya, aduh. Auto semangat sih buat belajar UTBK-nya. Langsung nggak pernah tidur sih, langsung belajar terus. Bener banget. Oke, sekarang kita udah di penghujung acara nih. Yuk, silakan Shannon. Nah, jadi sebelum kita tutup acara hari ini nih, kita foto dulu yuk buat dokumentasi. Ayo semuanya boleh on cam, pasang virtual background. On cam yuk, biar mukanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik kelihatan nih di foto dokumnya nanti. Nggak kelihatan nih. Calon Fasilkomnya kayak keraba-raba gitu loh. Ayo, bisa on cam dulu ya, dan gunakan virtual background yang tadi udah dibagiin. Guys, yang belum on cam ditungguin ya. Oke, semuanya nanti gue fotonya di sini ada 3 lembar, ada 3 halaman, jadi gue bakal foto dari halaman 1 sampai halaman 3. Karena di sini random, jadi kalian tahan dulu senyumnya sampai lembar ketiga selesai di foto ya. Oke, gue tunggu sebentar lagi buat yang mau atur-atur kamera sama mau nyalain dulu, sama pakai virtual background. Yuk, ditungguin yuk. Yang mau on cam, yang mau pakai virtual background-nya nggak apa-apa ditungguin ya. Biar kelihatan juga nggak sih, Shen? Biar kayak ntar juga bisa buat jadi memori. Wah, ini nih tahun lalu ikut ini gitu. Benar. Ayo, on cam yuk. Yuk, ditungguin yuk. Yuk. Oh ya, buat di akhir acara ini aku juga pengen ingetin lagi bagi kalian yang belum daftar,
mentoring open house Fasilkom, jangan lupa daftar karena bakalan seru banget. Dan penutupannya bakalan bentar lagi, jadi jangan sampai ketinggalan. Tuh, ada baru di chat langsung. Klik aja oh.cs.ui.ac.id. Iya, langsung daftar aja nggak sih, Mar? Seru banget nih Langsung, kayaknya. langsung. Nggak boleh, nggak. Kalau nggak mending pulang, tapi di rumah. Waduh, Oke, kayaknya udah gak ada lagi. Oke, gue mulai dari hal pertama dulu ya. Teman-teman jangan ngechat dulu ya, biar nggak ketutupan. Oke, gue hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, buat halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, buat halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Oke, thank you semuanya, ya, teman-teman semua yang udah on cam dan teman-teman yang tadi udah berusaha untuk on cam ya, tapi belum bisa. Karena aku yakin banget sih, Shen, tadi tuh semuanya tuh pengen on cam, tapi mungkin ada aja gitu gejala yang jadi nggak bisa deh. Mungkin kamera bermasalah atau internetnya gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih. Jadi terima kasih aja semuanya ya. Kelihatan banget sih tadi ganteng-ganteng dan cantik-cantik banget tadi. Nah, karena kita ada di penghujung acara dan tadi itu diawali dengan doa, jadi gimana kalau ditutupnya dengan doa juga nih? Jadi, mari kita berdoa semoga apa yang diberikan pada hari ini dapat bermanfaat dan juga sebagai rasa syukur atas kelancaran acara kita pada hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman yang udah datang. Sekarang sudah diperbolehkan untuk live. Terima kasih juga kepada Butia dan Kak Soko yang telah datang dan mengisi acara kita pada hari ini. Terima kasih guys. terima kasih semuanya. Semoga acara bermanfaat ya. Semoga bermanfaat hari ini. Terima kasih semuanya yang udah datang, ramai banget, thank you, terima kasih kembali semuanya, terima kasih telah datang, thank you.